Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman foodpreneur di seluruh Indonesia. Apa kabar nih? Baik ya. Ya, hari ini sesuai rencana kita akan bikin, kopdar foodies pertama ya. Jadi ini kopdar online. Sebenarnya kopdar itu kan kopi darat, tapi ini kopi darat dalam kurung online gitu ya. Nah, hari ini mungkin kita akan bahas, topik seputar bisnis plan karena di 2021 itu kan nanti penting sekali untuk kita mempersiapkan bisnis plan ya ke depannya. Nah, tapi sebelum sampai bahas, yang formal-formal nih ya. Jadi teman-teman nih nanti, videonya diaktifkan ya, jangan ditutup ya, kecuali ada kondisi darurat, misalnya lagi di mana gitu ya, itu dimatikan ya, jangan dihidupkan. Kenapa? Karena nanti kita bakal ada sesi foto bareng, sesi ngobrol-ngobrol, ya tanya jawab, tapi untuk 1 jam setengah ke depan kita mungkin akan lebih fokus mendengarkan pemaparan dari teman-teman, narasumbernya, sehingga kita unmute dulu semua videonya ya. Nah, nanti kalau yang mau nanya-nanya bisa di kolom chatting, nanti itu pertanyaannya direkap. Tentu tidak semua pertanyaan nanti bisa terjawab karena keterbatasan waktu, tapi nanti, akan dijawab melalui, podcast-nya Pudis seperti biasa ya. Nanti kita akan bikinkan podcast buat pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab ya. Nah, oke, sekarang, acara ini bisa dinikmati melalui, Zoom ya, tapi hanya 100 orang. Jadi yang nggak dapat nanti kalau teman-temannya nanya misalnya, "Wah, saya nggak dapat linknya." Nah, itu bisa join di YouTube-nya ya. Nanti kita akan relay juga di YouTube. Jadi no problem sebetulnya. Nah, sebelum kita mulai saya mau menyapa dulu nih ya, buat semua narasumber, terima kasih sudah hadir. Ada Mas Gito, kemudian ada Mas Ahmad Saipul, kemudian ada Mas Danis, kemudian ada Yuzak, kemudian ada siapa lagi nih, banyak ya, tidak bisa saya sebutkan satu persatu ya, Rex, gitu. Ada Rex ya, hari ini walaupun foto gua ditampilkan sebetulnya gua lah moderatornya gitu ya. Jadi gua nggak ikut ngomong gitu ya. Nggak ada beban jadi cuma nanya-nanya aja hari ini. Oke, kita jangan tidak memperlama waktu seperti sesuai janji kita akan mulai jam 8 pagi ya. Jadi, buat teman-teman yang belum join nggak apa-apa nanti, sambil jalan aja kita join, tapi buat yang udah join, nah kita hargain karena sudah tepat waktu, jadi kita akan memulainya. Oke, kita start nih, acara hari ini dengan, mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ya. Semoga nanti bermanfaat acaranya dan juga bermanfaat buat bisnis teman-teman semua. Jadi hari ini format kita nanti ngobrol ya. Jadi saya akan coba bertanya kepada teman-teman narasumber. Nah, nanti dari situ kita diskusi ya. Jadi tidak ada pemaparan materi karena waktunya hanya 2 jam. Jadi kita ambil insight-nya. Ya, kenapa kita invite misalnya Mas Yuzak, Mas Kito, Mas Ahmad, kemudian Mas Danis. Nah, ini mewakili perspektif atau industri yang berbeda sebetulnya ya. Jadi ada di industrinya Mas Kito misalnya nanti bisa ceritakan dan lain-lainnya ya. So thank you teman-teman semua sudah join ya. Terima kasih buat teman-teman yang udah hadir nih, Foodpreneur pagi-pagi jam 8 sudah hadir untuk belajar. Nanti lanjut lagi jam 10 dengan Pak Budi Isman ya. Jadi 4 jam hari Sabtu pagi akan diisi dengan muatan ilmu yang luar biasa sebetulnya ya. Thank you juga buat teman-teman foodies yang sudah meluangkan waktunya. Wah, udah siap-siap dari jam 6 mungkin ya untuk mempersiapkan acara ini. Jadi semoga ini bisa jadi amal ibadah ya buat teman-teman foodies semua juga ya. Oke. Nah, teman-teman sebelum kita mulai saya kenalkan dulu Kopdar Foodies ini satu acara yang akan rutin kita adakan setiap bulan dengan topik tentu yang berbeda-beda ya. Kalau sehari ini kita akan bahas topiknya tentang bisnis plan karena inilah yang paling hangat dan memang paling harus disiapkan saat ini sebetulnya ya. Nah, jadi hari ini kita akan bahas banyak tentang
bagaimana caranya, kemudian apa tipsnya, apa strateginya, dan lain-lain ya. Nah, itu Kopdar Foodies. Dan Foodies juga saya sedikit review lagi bahwa Foodies adalah the first F&B education platform in Indonesia yang kita punya tujuan untuk menciptakan 1 juta entrepreneur di Indonesia, entrepreneur F&B tentunya ya, dan juga 5 juta lapangan pekerjaan. Kita juga punya channel YouTube di mana teman-teman bisa mengakses 400 video lebih secara gratis untuk belajar kuliner. Ya, jadi dari Sabang sampai Merauke itu hanya butuh modal data sebetulnya ya. Nah, di dalam situ nanti banyak teman-teman bisa ketemu Yusak, kemudian Danis, Ahmad dan semuanya. Yang ya thank you, a big thanks banget teman-teman ini yang sudah mau berkontribusi untuk kemajuan bisnis kuliner di Indonesia. Ya, nah jadi kurang lebih seperti itu. Nah, oke, saya akan kenalkan nih ya pembicaranya karena seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang gitu ya. Walaupun sudah beberapa terkenal lah ya, tapi saya kenalkan lagi ya. Jadi hari ini saya sendiri akan memoderatori sebagai direktur dari Foodies gitu ya. Perkenalkan nama saya Rex gitu. Nah, kemudian saya akan perkenalkan narasumber kita. Yang pertama salah satu kontributor tetap di Foodies yaitu Mas Danis Puntoadi. Beliau adalah praktisi kuliner dan juga konsultan di Hub5 saat ini ya. Nah, kemudian narasumber kita yang kedua Mas Gito. Mas Gito ini juga part of foundernya Foodies ya, tapi saat ini beliau adalah CEO dari Cartons. Ya, nanti teman-teman bisa tanya sendiri, ini beliau ini ya ngeri nih bisnisnya ya gitu. Nanti tanya sendiri deh tapi ya detailnya. Nah, kemudian ada Mas Yuzak. Nah, Mas Yuzak ini dikenal sebagai financial modeler ya gitu. Ilmu finance-nya luar biasa. Gua kalau ngobrol nggak ngerti sama dia ngomongin apa kadang-kadang ya. Gitu. Tapi beliau juga CEO Serasa Food ya. Nah, jadi ini tempat di mana teman-teman bisa outsourcing sebenarnya apapun, mau bumbu dapur, mau apa gitu ya. Jadi ini model bisnisnya menarik nih Mas Yuzak. Dan terakhir nih saya kenalkan ya salah satu sahabat saya juga ya, Ahmad Saiful. Beliau adalah praktisi consumer good ya, juga salah satu praktisi yang bisa dibilang sudah global ya. Jadi beliau saat ini menjabat Head of Supply Chain Finance and Transformation dari Unilever. Nah, jadi teman-teman nanti bakal dapat banyak perspektif keren nih sebenarnya ya, bagaimana kita menyusun bisnis plan ya. Nah, jadi itu pembicara kita ya. Mungkin kita sapa dulu begini-begini, sapa-sapa. Halo, halo, halo. Jadi thank you banget nih teman-teman yang udah datang. Nah, oke, sekarang kita mulai ya. Jadi kenapa bisnis plan? Ya, yang pasti kan 2021 akan datang, suka nggak suka gitu ya. Nggak mungkin di delay gitu ya. Wah, nanti delay 2 bulan 2021 ya nggak mungkin gitu, pasti datang. Ya, artinya tantangan akan makin besar ya. Pesaing akan makin agresif, konsumen akan juga banyak berubah gitu ya, media juga shifting. Sekarang Foodies bikin riset itu ada 15 sampai 20 tempat bisnis kuliner di Bandung. Itu semua viral hanya gara-gara TikTok. Ya, jadi butuh sekali kita memplanning nanti ke depannya medianya seperti apa. Nah, sekarang kita akan mulai bertanya nih ke para narasumbernya ya untuk bisa sharing dan ceritakan gitu ya. Jadi saya akan mulai dengan beberapa pertanyaan, formatnya nanti mungkin narasumber secara bergantian bisa menghidupkan mic-nya dan kemudian sharing. Ya, seperti apa sih view dan pandangannya terhadap business plan yang akan saya tanyakan gitu ya. Oke, yang pertama ya, buat teman-teman narasumber deh ya, Mas Ahmad, Mas Yuzak, Mas Gito, Mas Danis gitu ya. Mengapa business plan itu sangat penting? Ya, berdasarkan pengalaman masing-masing di industrinya. Kenapa sih orang itu harus business plan, harus bikin, dan mengapa ini penting banget untuk setiap bisnis apapun itu, mau kecil ataupun mau gede. Nah, mungkin kita mulai dari Yusak dulu nih. Silakan Bro Yusak bisa sharing pandangannya. Gua dulu ya Rek ya. Yoi. Oke, halo teman-teman foodpreneur
semua luar biasa. Nih teman-teman semua nih ada Bro Gito. Apa kabar Bro? Mas Ahmad. Wah terakhir Baik, ketemu di baik. mana Mas Ahmad? Om Yusak. Di IA ya. Bro Danis. Wah ini Bro Rex nih teman-teman semua nih luar biasa. Oke. Right. Ini kalau boleh jujur nih bro, gue masih di mobil, baru aja gue beresin 18 kilo lari. Jadi gue kalau pulang nggak sempet. Oke, jadi nggak sempet. Jadi gue udah siapin semua alat-alat di mobil. Alright. Oke, kenapa bisnis plan penting? Gitu ya. Pertama adalah kalau saya pribadi, saya nggak bisa kerja kalau nggak ada planning. Saya nggak tahu gitu ya. Jadi kita ini mau dibawa kemana bisnis? Gitu ya. Lalu kita pengen sebesar apa? Jadi pada saat saya ngebangun bisnis pertama kali, saya udah tahu tuh 5 tahun dari sekarang bisnis saya itu mau seperti apa. Lalu saya turunkan menjadi tahun ini gue mau ngapain, berapa targetnya, apa yang mesti gue investasikan, apa yang kita mesti beli gitu ya, aset apa yang mesti kita adain gitu ya. Lalu SDM-nya mau berapa banyak, berapa budgetnya itu udah ada semua. Nah, mungkin yang ada di kepala teman-teman begini, kayaknya tuh bikin bisnis plan tuh ribet ya, tebel gitu ya, banyak banget yang mesti di planning. Sebenarnya nggak begitu. Memang kalau di perusahaan-perusahaan besar gitu ya, kayak di apa perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan yang sedang mempersiapkan diri untuk besar, memang dia punya bisnis plan itu lumayan agak lengkap gitu ya. Ada strategic plan, ada annual plan gitu ya. Terus dilengkapi dengan financial projection-nya, cash flow projection, semuanya udah dibuatin tuh. Nah, tapi buat kita sebenarnya nggak mesti seperti itu. Kalau bisnis kita masih kecil, yang penting adalah Anda tahu nih, bisnis mau dibawa kemana. Lalu nanti pada saat kita udah masuk ke tahun yang kita rencanakan, ya kita tinggal eksekusi aja. Lalu kita evaluasi apa kekurangannya, apa yang mesti di-adjust, apa yang mesti di-rolling, ya kira-kira kayak gitulah. Jadi bisnis plan itu bukan sesuatu hal bukan satu hal yang mengerikan gitu. Gue bisnis masih kecil nih, nggak mesti bisnis planan gitu ya. Buat saya sebenarnya Anda wajib punya bisnis plan. Cuma formatnya terserah Anda gitu ya. Kalau Anda nyaman dengan ditulis di diary, ini planning gue, nggak masalah kalau memang pengen seperti itu. Tapi nanti begitu bisnisnya udah mulai berkembang, apalagi udah ada investornya, ya kita udah mulai bikin satu format-format yang disepakati lah sama semua partner. Itu sih, Rek, kira-kira. Oke, menarik banget nih pandangan dari Bro Yusak ya. Jadi tetap intinya sih penting bisnis plan itu ya. Nah, ini seru nih. Mungkin kita lihat dari perspektifnya seseorang yang sudah di global ya, gitu ya, yang memang sudah organisasi korporasi sekali. Mungkin Bro Ahmad nih, gimana nih, Bro Ahmad, gimana? Penting nggak bisnis plan? Udah tahu sih gue jawabannya, cuman silakan dikasih apa namanya previewnya gitu. Ya, terima kasih Rex dan teman-teman narasumber Gito, Yusak dan Danis. Terima kasih sudah mengundang juga. Secara formal memang saya praktisi consumer goods ya. 5 tahun terakhir ini saya berkesempatan untuk explore di luar Indonesia, untuk role di Singapura dan juga di London. Salah satu role-nya juga mengenai global performance management yang berkaitan dengan business plan. Nah, itu hanya sebagai konteks perkenalan sedikit. Kalau jawabannya penting atau enggak, udah pasti jawabannya penting. Tapi it's important to understand why gitu ya. Kita kembali ke esensinya. Kalau kita ngomongin business plan, apa sih? Tadi udah banyak sebenarnya yang Yusak udah sampaikan, very detail. Tapi ada 2 komponen dari business plan. Menurut saya adalah clarity of objective dari bisnis tersebut, termasuk identitas, purpose, dan macam-macam. Jadi objektif bisnis mau dibawa kemana, yang exactly Yusak udah sampaikan ke tadi. Dan komponen kedua adalah bagaimana kita akan mencapainya. Gitu. Kalau yang pertama, kalau visi, semua orang punya visi, semua orang punya cita-cita, punya impian. Tapi kalau cuma sekedar impian, ya hanya mimpi gitu ya, mimpi, saya pengen punya bisnis ini. Bagian tersulit dari bisnis tersebut adalah menstrukturkan apa yang harus kita lakukan untuk mencapainya, dan nanti eksekusinya bagaimana. Nah, poin kedua adalah itu harus bisa mengelaborasi strategi secara sederhana gitu.
Mungkin persepsinya perusahaan besar punya bisnis plan yang kompleks. Sebetulnya tidak, karena bisnis plan yang kompleks itu akan kompleks untuk dieksekusi, akan kompleks untuk dimonitor, akhirnya akan kita hilang arah. Jadi simplicity is the key, clarity of objective. Nah, yang terakhir kenapa itu penting, menurut saya sebagai awalan, karena itu bisa membawa komponen elemen-elemen yang berbeda dalam bisnis, dalam operasi, ke dalam satu platform atau satu dokumen atau satu proses yang kita bisa lihat sama-sama. Jadi kalau kita punya bisnis objektif ekspansi, jumlah outlet atau macam-macam growth percentage dengan tertentu, bagaimana setiap elemen function dalam bisnis bisa mendukung rencana tersebut. Jadi kalau ngomongin penting sih udah pasti penting. Itu memaksa kita beberapa hal yang nanti saya akan sampaikan lebih lanjut. Itu teasernya dulu menurut saya kenapa itu penting. Oke, thank you Ahmad. Jadi udah mulai panas nih, baru dua speaker aja udah panas ya, gitu. Nah, sekarang menarik nih dari perspektif seorang yang invest juga iya, diinvest juga iya, dan biasanya gimana nih Bro Gito? Menurut pandangan Bro Gito nih. Oke, thank you Bro Rex dan narasumber lainnya, Bro Ahmad, Bro Yustak, Bro Danis. Ya, saya straightforward jawab ya, bisnis plan penting atau enggak itu kayaknya sesuatu yang nggak bisa dihindarin, pasti penting. Karena memang prinsipnya melakukan sesuatu tanpa rencana berarti merencanakan kegagalan. Nah, jadi minimal ya dalam konteks bisnis plan, kita tahu apa yang mau kita capai sih. Ya, mau itu jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Jadi pada saat kita melakukan sesuatu, nggak harus jalanin bisnis ya. Mungkin kehidupan personal pun, kita harus punya planning gitu loh. Jadi, apalagi bisnis yang punya kayak efek ke pegawai, terus juga mungkin kalau ada investor ke investor, tanggung jawab. Jadi, itu sesuatu yang penting. Nah, apalagi saya dari sisi teknologi company ya, saya setuju sama Bro Ahmad sih. Simplicity is the key. Jadi bahkan nanti saya akan jelasin lebih banyak kalau di teknologi company itu kita terapin business plan dan kita ada namanya framework OKR, yaitu Objective Key Result. Jadi kita tentukan objektif dari mulai level company sampai ke level individu. Nah, objektifnya harus sederhana, nggak boleh lebih dari 5, ya idealnya 3-5 objektif. Nah, itu adalah kata kuncinya less is more. Jadi semakin sedikit kita nentuin objektif, kita akan semakin fokus dan semakin deliver. Nah, itu sih kunci di business plan. Mungkin nanti akan saya jelasin lebih lanjut juga. Oke, itu ditahan dulu tuh, 5 itu ya, key result tadi gitu ya, menarik sekali nih ya. Nah mungkin untuk pertanyaan pertama nih terakhir kita bertanya ke Bro Danis nih, dari perspektif UMKM nih Bro Danis nih, kan bantu-bantu juga nih pengembangan misalnya kayak bikin tahu gerobak gitu-gitu. Kenapa penting ya kalau untuk cuman bikin gerobak-gerobakan gitu, ada bisnis plan-nya gitu ya. Jalan-jalan aja harusnya gitu kan. Gimana nih Bro Danis? Oke, thank you Mas Rex. Ya, thank you semua narasumber ya. Jadi saya mungkin saya coba sederhanakan lah bahasanya ya. Jadi kalau menurut pandangan saya business plan itu seperti kita membuat yang namanya mapping dan guidelines. Jadi simpelnya gini, di dalam business plan itu kita coba memprediksi masa depan seperti apa dan menulis. Nah, misalnya contoh nih, tahun 2020 nih ke 2021. 2021 saya pengen omset berapa sih? Kemungkinan akan terjadi kondisi apa dan lain sebagainya. Jadi semua prediksi, pemikiran, proyeksi, dream, impian, kondisi-kondisi yang mungkin terjadi di masa depan coba kita tuliskan, dan kemudian dari sana kita juga coba buat planning atau berbagai program antisipasi yang membuat semua yang kita inginkan dan mengantisipasi semua hal yang mungkin terjadi di masa depan itu menjadi lebih termanage ya. Jadi kalau misalnya, saya pengen buat planning tahun 2021, gimana nih kalau saya pengen target omset misalnya 100 juta, kalau 200 juta gimana, kalau 50 juta gimana.
Nah, kalau kondisi 100 juta, tiba-tiba COVID-nya masih setahun kayak gimana? Gimana kalau COVID-nya bulan Februari udah beres seperti apa? Jadi, semua kondisi-kondisi tadi coba kita tuangkan dalam bentuk tertulis semuanya, kita breakdown, sehingga memudahkan kita dalam dengan bisnis itu, jadi nggak pakai asumsi-asumsi, nggak menerka-nerka juga, nggak firefighting, biasanya jadi nggak jadi panik kalau ada kondisi, wah, tiba-tiba ada suatu kondisi kita panik, ya itu yang membuat biasanya kita pas running bisnis jadi nggak beraturan ya, nggak punya koridor. Jadi sebenarnya bisnis plan itu simpel itu sih buat teman-teman semua. Jadi mau bisnisnya baru UKM atau bisnisnya sudah besar, intinya sih baca masa depan, kita maunya apa, ada kondisi seperti apa, tulis di kertas. Nah kemudian dari situ kita disiplin ngejalan itu. Jadi itu sebagai guidelines kita lah, supaya kita bisa lebih terstruktur untuk ngejalanin semua aktivitas bisnis kita. Kira-kira seperti itu, Mas Rex. Ya. Oke, nah ini menarik nih ya teman-teman ya. Jadi kalau dengar dari teman-teman semua yang udah sharing, bahwa less is more ya. Jadi kalau kita bicara bisnis plan tuh bukan sesuatu yang harus dipikirin sangat kompleks sekali sebetulnya ya. Bahkan kalau di awal Yuzak bilang yang penting lo mau tulis di diary lo sesanggup itu ya lo kerjain dulu aja. Ya gitu, dan Ahmad juga bilang less is more, semakin target tajam semakin sedikit akan semakin baik gitu ya. Kalau complexity nanti ujungnya yang mana mau dieksekusi. Nah jadi ini kita bisa merubah mindset kita ya, bahwa menyusun bisnis plan itu jangan dipikirkan kompleksitasnya dulu, tapi nanti teman-teman bisa diarahkan seperti apa ya secara tajam. Nah ini masuk ke pertanyaan kedua nih, pertanyaan yang tentu akan sangat penting nih ya. Jadi siapin catatan nih ya, di pertanyaan kedua ini harus nyatet nih ya, karena ada 4 orang yang akan sharing ya, dalam menyusun bisnis plan faktor apa saja ya. Nah, jadi dalam menyusun bisnis plan, faktor apa saja yang harus dipertimbangkan sehingga bisnis plan dibuat itu tepat sasaran. Ya, jadi tidak semua hal mungkin ya. Nah, nanti ini menarik nih, kita dengar langsung ya. Jadi faktor-faktor apa aja nih, saya ulang, yang penting dalam melakukan dan menyusun bisnis plan. Nah, kali ini kita akan mulai dari Mas Ahmad nih. Silakan Mas Ahmad. Oke, terima kasih Rex. Tadi saya sebelum ini saya suka dengan yang Bro Gito sampaikan gitu ya. Kalau kita gagal merencanakan itu sebenarnya merencanakan kegagalan ya. In a simple word, fail to plan is planning to fail. Nah, itu salah satu keywordnya tuh yang spot on dari Bro Gito gitu ya. Nah tadi saya kenalin sedikit, tapi secara formal saya memang praktisi consumer goods, tapi secara luar saya juga shareholder kecil-kecilan dah di sebuah F&B bisnis gitu ya. Jadi saya ada ya sedikit bridging bayangan juga bagaimana menjembatani antara sesuatu yang terdengar atau terlihat kompleks, padahal sebetulnya balik lagi ke sesuatu yang simple asal kita mau disiplin. Nah saya mungkin balik ke tipe bisnis plan ya. Saya awal dari situ dulu. Bisnis plan itu kan ada banyak ya. Satu mungkin buat startup atau operational plan, itu bisa disebut business plan juga. Atau ketika kita mau raising fund gitu, sumber dana gitu ya, mau dari pemegang saham baru atau dari pinjaman, itu juga bisa bikin business plan. Atau kalau ketika present ke board of commissioner yang punya formal PT, itu juga ada business plan. Mau ngajak joint venture atau bisnisnya mau dijual. Jadi banyak perspektif business plan. Tapi intinya sebetulnya sama. Dari hal yang disampaikan tadi gitu ya. Nah, menurut saya kriteria bisnis plan itu satu harus bisa apa yang penting harus bisa meng-alignkan resource dalam bisnis untuk mencapai satu tujuan yang sama. Jadi clarity of purpose itu nomor satu. Yang kedua, bisnis plan itu harus dapat membantu mengelola sumber daya. Nah, sumber daya ini orang dan uang. Karena orang dan uang ini sudah pasti terbatas. Kecuali yang punya bisnisnya seri uangnya tidak terbatas ya. Mungkin nggak mikirin gitu ya. Tapi kebanyakan dan mungkin semua uang sumber daya itu terbatas. Yang ketiga, itu akan membantu kita mengkomunikasikan plan kita kepada pihak lain. Pihak lain itu bisa tim yang di bawah, kalau tim kita besar, investor, atau siapapun gitu ya. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir menurut saya adalah dia harus membantu bisnis plan itu untuk memonitor bagaimana eksekusi itu terjadi. Nah, itu starting point-nya.
good business plan itu apa sih gitu ya? Saya berpikir mungkin ada beberapa driversnya ya. Mungkin saya ada 4 poin lah. Tadi yang pertama udah saya sampaikan dan semua juga udah sampaikan. Harus jelas apa yang harus mau dicapai. Jadi saya nggak akan balik lagi ke situ. Yang kedua, kalau kita ngomongin business plan, oh saya mau 100 cabang, 200 cabang. Jangan lupa itu hanya output. The heart of the business plan adalah serving your consumer. Jadi business plan yang bagus itu harus kembali bagaimana kita satisfy the needs of real consumers. Ya. Customer service-nya, bagaimana mereka bisa repeat purchase, bagaimana mereka tetap kembali ke outlet, dan macam-macam. Itu kriteria kedua. Yang ketiga adalah uniqueness, diferensiasi dengan kompetitor. Barang boleh sama yang dijual, tapi apa yang membuat, kalau pertanyaan sederhananya adalah, oke, kita sama-sama jual kopi, oke, kita sama-sama jual roti, tapi apa yang membuat orang mau datang ke outlet kita dibandingkan outlet orang lain? Mungkin harga, mungkin tempatnya yang nyaman, mungkin kualitas, tapi uniqueness itu harus di-own, dan itu harus spesifik dalam bisnis plan itu. Dan yang terakhir adalah awareness atau understanding atas resource yang kita punya. Kita punya 3 orang, tapi ambisi buat 200 outlet, atau 1000, jangan 200 masih mungkin lah, 1000 outlet dalam 3 bulan. Kira-kira itu mimpi, cita-cita, atau business plan tuh. Boleh kita berambisi, tapi akhirnya itu harus dicocokkan dengan sumber daya yang kita punya. Nah, mulainya dari mana? Mungkin ini poin terakhir saya, nanti akan dielaborasi lebih lanjut. Ada step-stepnya menurut saya. Apapun bisnis plan-nya, mulainya dari 1, environmental scanning. Maksudnya apa sih? 1, pasti foodies dan teman-teman foodpreneur udah jauh lebih paham lah. Understanding your market. Bolak-balik nggak akan kemana-mana. Sebelum bikin bisnis plan, itu understanding your market. Tren apa yang berubah, kondisi apa di masyarakat yang kita perlu sesuaikan. Berikut juga introspeksi diri. Diri itu maksudnya organisasi ya. Capability kita itu ada di mana, gitu ya. Segmen mana yang akan mendrive profit, gitu ya. Jadi 1, in simple word adalah duduk lagi, pikirkan lagi, understand your business. Jangan beranggapan bahwa, oh kita udah ngerti pasti dengan bisnis. Duduk lagi, pikirkan lagi what is really driving your business. Yang kedua, sekarang riset udah banyak ya. Dan kita tuh kebanyakan cenderung menggunakan intuisi, which is bagus ya. Dan intuisi juga banyak bermanfaat gitu ya. Tapi harus dikombinasikan dengan data. Data-data market demand. Apa sih yang men-trigger orang membeli produk kita? Itu direvisit lagi dalam bisnis plan. Yang ketiga, menurut saya adalah understanding your competition. Oh, kalau produk ini segmennya sama, positioning harganya berbeda, di mana sih saya itu di dalam peta persaingan? Nah, mungkin saya revisit 1 kata persaingan. Persaingan ini bukan berarti lebih baik dari yang lain atau kita menang, bukan. Persaingan itu adalah ujungnya konsumen yang diuntungkan. Bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan konsumen secara lebih baik. Jadi persaingan itu bukan secara bisnis, bukan sikut-sikutan siapa yang lebih tinggi omsetnya. Pada akhirnya single-minded fokusnya adalah memenuhi kebutuhan konsumen. Yang keempat adalah kalau kita udah ngerti dari mana growth driver itu ada, strategi-strategi apa yang harus kita lakukan untuk mengunleash potential atau menggerakkan driver-driver growth itu. Nanti akan saya sampaikan lebih lanjut kira-kira kalau di F&B growth drivernya itu apa aja gitu. Nah itu kita ngomongin strategi. Kita define kalau di bisnis F&B growth drivernya adalah 5 hal ini. Nanti kita spesifikkan lebih lanjut apa yang harus kita lakukan. Dan tidak boleh banyak-banyak tadi yang Bro Gito sampaikan tadi. Harus jelas dan spesifik terukur. Yang keenam, tadi kita udah ngomongin konsep, activities, jangan lupa akhirnya kembali ke angka. Dari semua inisiatif yang dilakukan ini, itu kira-kira shape bisnisnya seperti apa? Top line-nya mau berapa? TC-nya mau berapa? APC-nya mau berapa? Innovation plan-nya mau seperti apa? Kapan? Bentuknya seperti apa? Nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Dan terakhir, semua rencana itu kan kita sebagai manusia hanya berusaha ya. Nah, gitu ya. Tapi dalam berusaha gitu kita harus siapkan skenarionya.
tahap ketujuh inilah yang saya sebut dengan risk and sensitivity. Kita udah bikin plan nih, ambisius, ini rencana-nya. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya TC atau EPC-nya tidak tercapai? Apa yang terjadi kalau misalnya COVID panjang lebih 1 tahun, jam buka lebih diperpendek? Komponen-komponen apa yang harus kita lebih efisiensikan kalau itu terjadi? Jadi mungkin itu 7 hal. Sorry kalau agak panjang, tapi saya prefer untuk menjelaskan holistik kira-kira step-step apa aja yang harus dilakukan. Nanti saya bisa balik lagi ke setiap masing-masing poin itu. Bagaimana atau komponen-komponen apa aja yang penting dalam bisnis plan. Mungkin itu Rex dan teman-teman. Oke, ini teman-teman kalau nggak nyatet lewat ya. Kalau saya emang nggak nyatet, saya nyuruh admin di sebelah saya nyatet gitu. Biar saya fokus dengerin. Kalau saya nyatet nanti saya yang kelewatan ilmunya. Tapi no problem, karena nanti ini akan kita relay di YouTube ya. Jadi teman-teman tetap bisa ulang-ulang ya ilmu-ilmu ini. Karena ilmu yang jarang ya. Jadi poin-poinnya kita harus tangkap dulu nih. Kita masuk nih. Berikutnya Bro Gito nih. Nah mungkin akan makin melengkapi apa aja nih faktor-faktor yang akan harus dipertimbangkan Bro untuk menyusun bisnis plan from your perspective gitu. Oke, silakan Bro. Oke, bicara faktor-faktor ya, benefitnya ada di speaker yang pertama tadi udah diborong semua. Jadi oke, saya nambahin aja sifatnya karena kalau udah diborong mau gimana lagi. Yang saya sih setuju banget. Yang pertama itu dalam bisnis plan itu adalah kejelasan sasaran atau tujuannya. Itu yang paling penting ya. Percuma maksudnya kita bikin strategi yang cukup detail, baik itu marketing strategi, mungkin R&D strategi, production strategi, execution strategi. Tapi goals utamanya nggak clear itu bikin bias ke bawah-bawah sih. Jadi memang saya setuju yang clarity of the purpose-nya itu lebih penting. Dan kalau saya di teknologi company tadi menyambung dengan objektif key result, saya turunin key result. Key result ini adalah hasil yang ingin diukur. Dan kalau di teknologi company itu harus bentuknya angka semua. Ya memang ada yang kualitatif dan segala macam, tapi harus dikonversi dalam bentuk angka. Kenapa? Agar kita bisa mengukur lebih konkret. Kalau di teknologi company, mungkin di F&B mungkin ada framework yang berbeda. Tapi bagi kami di teknologi company, begitu objektifnya clear, maka key result-nya apa aja diukur. Nah di situ ada komponen penting juga pada saat menentukan goals atau objektif. Nah itu biasanya kita kasih space inovasi, jadi nggak statik. Misalnya kita tahu bahwasannya kapasitas perusahaan kita mungkin bisa deliver misalnya omset 100 gitu. Nah justru kita targetin biasanya kalau di OKR itu 30% di markup. Jadi kalau kita punya kapasitas kira-kira 100, 130. Nah 30 itu bukan membebani, tapi untuk ruang inovasi. Karena kita nggak bisa, kalau di teknologi itu nggak bisa sesuatunya statik, karena bisa aja eksponensial pengembangannya. Nah satu lagi, ya apabila kita sudah menentukan objektif key result, itu kalau di framework itu tidak dikorelasikan dengan bonus karyawan. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengukur sesuatu inovasi itu dikorelasikan dengan bonus. Nah, perhitungan bonusnya pun agak berbeda. Nah, itu yang saya lihat komponen tambahan lah yang selain Bro Ahmad sebutkan. Dan mungkin di F&B juga akan ada, yaitu komponen R&D ya. Karena nggak hanya teknologi, saya rasa F&B juga butuh R&D strategi. Kalau dia nggak ada lakukan research and development, kayaknya dia akan stuck ya bisnisnya. Mungkin nanti akan berpengaruh terhadap kompetisi dengan kompetitor dan lain-lain. Nah itu juga menurut saya komponen yang perlu pertimbangkan. Dan yang paling penting tadi sih juga yang terakhir ya nggak jauh dengan finance-nya gitu loh. Jadi setelah membuat business plan, kita juga harus aware apakah kapasitas keuangan kita cukup untuk mengeksekusi bisnis plan tersebut. Nah, apabila tidak cukup, nah di situ pasti harus ada alternatif bagaimana mendanai bisnis plan tersebut, dan itu juga harus
teridentifikasi dengan jelas. Jadi nggak main bisa asal tulis semua terus tiba-tiba ternyata kita kurang resource-nya. Nah itu juga harus diidentifikasi. Bahkan nggak hanya keuangan ya, sampai manpower planning-nya juga harus dihitung gitu loh. Nah itu yang kadang suka luput lah dalam menentukan sebuah rencana bisnis. Itu sih mungkin tambahan dari saya. Oke, wih makin banyak ya. Ini yang terakhir nih yang pusing juga nih, udah disampulkan semua nanti ya. Yusak jadi sabar Yusaknya yang terakhir lah. Oke, berikutnya coba kita masuk ke Mas Danis nih. Apa nih faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penyusunan business plan from your perspective? Ya. Ini tambah ke belakang tambah challenging nih. Untung bagian ketiga. Oke, sebenarnya secara garis besar sama ya pemikirannya dengan Mas Ahmad dan Mas Gito. Cuman mungkin saya akan lebih spesifikkan kalau ke industri kuliner ya, F&B. Sama aja mau F&B atau mungkin mau bisnis dengan kategori yang lain, itu sebenarnya jelas yang pertama menjadi dasar pemikiran kita, itu adalah target dulu. Ya, kita tuh mau target berapa? Karena target itu kalau di kuliner, saya biasanya men-setting jadi 3 ya, yang menjadi target itu. Semua harus numbers-nya jelas. Pertama itu, berapa sih sales-nya atau top line-nya ya, sales atau barang top line sama aja. Yang ingin kita capai itu berapa? Yang kedua, berapa sih net income kita ingin capai? Karena di antara komponen sales atau top line sama net income itu banyak inisiatif yang nanti akan harus kita detailkan dalam sebuah business plan yang kita akan susun. Dan yang ketiga, indikator atau tujuan yang biasa ditetapkan dalam bisnis plan adalah dikenal dengan namanya same sales stores atau SSS atau year on year atau pertumbuhan sales dari tahun ke tahun. Contoh misalnya nih, di tahun 2020 kita udah mencapai 100 juta nih. Di tahun 2021 mau berapa nih pencapaiannya nih per outletnya ya. Jadi bukan per outlet ya. Satu outlet 100 juta, tahun 2020 itu mau berapa nih? Anggap mau 10% atau mau 20%. Kalau 10% berarti 2021 kita harus bisa mencapai angka 110 juta. Tinggal pertanyaannya, dari mana nih dasarnya kita menyeting pertumbuhan 10% tadi? Itu bisa dengan benchmarking ya, dengan kita lihat di industri itu seperti apa ya. Kalau kondisinya COVID sama kondisi normal itu tentu berbeda. Itu masing-masing perusahaan atau masing-masing kita sebagai pemilik bisnis bisa menyeting sih sesuai dengan target kita mau berapa. Itu pertama. Jadi hal pertama yang kita harus setting dalam sebuah business plan kita harus pertimbangkan adalah berapa sih targetnya. Itu persis ya sama dengan Mas Gito, Mas Ahmad bilang. Jadi memulai bisnis tanpa tahu apa yang mau dicapai itu agak membuat kita jadi nggak punya arah. Yang kedua, setelah kita melihat target, kita juga mungkin tambahannya adalah melihat data historis. Buat teman-teman yang mungkin sudah berjalan bisnisnya, tentunya harus mereview ulang sebenarnya gimana sih milestone achievement setahun, 2 tahun, 3 tahun ke belakang dan kira-kira kegiatan atau aktivitas apa saja yang sudah dilakukan nih dalam 1 sampai 3 tahun ke belakang. Nah, kita lihat lagi. Aktivitas yang sukses gimana? Yang gagal seperti apa? Kalau sukses, yang suksesnya rate-nya misalnya 7 seperti apa, yang 8 seperti apa, yang 9 seperti apa. Jadi sebenarnya membuat business plan di tahun 2021 anggap bukan berarti kita membuat sesuatu yang baru banget, nggak seperti itu. Tinggal kita melihat masa lalu sudah yang berhasil, kita duplikasi aja untuk kita setting untuk menyiapkan berbagai program sehingga achievement di tahun 2021 itu akan bisa kita capai. Tentunya tinggal kita lihat nih, kalau contoh misalnya kita punya nih 10 program andalan contoh lah yang kita udah kumpul dalam 3 tahun ke belakang. Kita ranking, ini kalau kita lihat mungkin kita cuma ambil 3 atau 4-nya aja, tapi 3-4-nya ini istilahnya bensinnya ditambahin lebih banyak lagi gitu. Energinya, vitaminnya tambahin dengan budget paket yang lebih kencang, dengan orang lebih bagus, dengan semua inisiatif untuk membuat 3 program yang mungkin 3 tahun ke belakang itu kita lihat trennya punya kontribusi paling banyak buat perusahaan, kita jadiin program andalan di tahun 2021 dengan amunisi yang lebih kuat lagi. Jadi faktor kedua ya mungkin tambahan itu adalah kita harus melihat juga historis. Nah setelah itu baru tadi yang sama mungkin dengan yang Mas Ahmad dengan Mas Gito sudah sampaikan, baru nih dari kebutuhan mau top line-nya berapa, historis berapa.
Nah, kita harus menganalisis dengan semua hal tadi, kita butuh people planning-nya seperti apa untuk bisa memastikan semua berjalan, gitu kan. Butuh infrastruktur tambahannya mau seperti apa, gitu kan. Terus butuh berbagai hal ya yang merupakan support ya. Mungkin kalau distribusi yang tadi cabangnya cuma 1, nanti planningnya nih tahun 2021 planningnya mau jadi 20 cabangnya. Gimana nih supply chain manajemennya, perencanaannya. Jadi setelah numbers dan historical program kita review, kemudian kita breakdown lagi kira-kira aktivitas pendukung yang bisa memungkinkan target itu bisa tercapai itu apa aja, bagaimana caranya, dari mulai tadi sumber daya manusia, misalnya people planning ya, dari material planning, supply chain management, dari distribusi mau seperti apa, mungkin 1, 2, 3, tadi buka di Bandung aja, jadi buka Bandung, Jakarta, Surabaya, itu akan totally different semuanya. Nah, yang berikutnya, yang terakhir, itu adalah dengan semua skenario atau semua strategi yang kemudian kita breakdown ya, dari numbers kemudian menjadi aktivitas detail tadi, ini butuh duit berapa? Nah, ini penting banget. Kekuatan kita seperti apa? Gitu loh. Kita review lagi. Ini kira-kira uang kita cukup nggak untuk mendanai semua kegiatan tadi nih, untuk mencapai yang namanya sales target tadi. Kalau misalnya kurang mau seperti apa? Apakah kita mau kurangin targetnya? Atau kita mau ada injection dana tambahan dan sebagainya. Nah, hal seperti itulah yang kemudian dalam business plan ini nggak cukup kita membuat satu skenario. Kita bisa membuat 2, 3, sampai 5 skenario dengan semua kondisi-kondisi yang berbeda. Sehingga pada akhirnya ketika berjalan, kita enak nih geraknya. Oke, kita start Januari 2021 dengan skenario pertama dulu deh. Tiba-tiba ada kondisi yang berubah. Ini masuk skenario berapa nih? Ketiga, keempat, kelima, atau kedua nih? Tinggal kita mungkin switch dan sebagainya. Jadi business plan itu sebenarnya seperti itu ketika kita akan menyusunnya. Tapi bukan berarti itu menjadi saklek, tetapi kita harus punya ruang untuk bisa cukup fleksibel ya, membuat perubahan-perubahan yang cukup strategik, tetapi tidak panik. Itu yang paling penting ya. Saya selalu bilang, sebenarnya kunci business plan itu fungsi utamanya membuat kita nggak panik dengan semua kondisi-kondisi yang ada. Semua terencana, semua tetap terukur, sehingga decision yang kita lakukan pada saat kita mengeksekusi bisnis kita di tahun 2021 itu semua sangat termanage seperti itu. Jadi kira-kira gitu ya Mas Rex ya dari saya. Thank you. Oke, wah ini udah kalau maraton nih udah 40K Bro Yusak. Jadi udah hampir habis nih di ujung ya. Berarti gue tinggal ngelanjutin 2 kilo ya. Nah, lu tuh 2 kilonya nih. Oke Bro, gimana Bro? Faktor-faktor apa aja nih? Mungkin udah 3 speaker udah dijawab semua, tapi from your perspective pasti ada lagi nih tambahan. Udah diborong. Apa mau Bro Ahmad, Bro Gito, Bro Danis. Oke, poinnya gini sih. Kalau saya mau simplicity tadi ya. Jadi kita sepakat bahwa kuncinya adalah simplicity. Poinnya gini, business plan tuh kalau saya analogiin, Anda mau kemana, sekarang ada di mana, lalu mau naik apa, berapa ongkosnya. Nah kira-kira kayak gitu. Jadi sekarang kita harus tahu nih, kita ada di mana nih. Jadi misalnya nih, pokoknya 2021 omset gue mau tembus 10 triliun misalkan. Sekarang emang berapa lo gitu. Sekarang omset gue ya gue baru mulai gitu, kan nggak mungkin gitu. Artinya kita harus betul-betul punya tujuan yang jelas. Nah untuk membuat tujuan yang jelas, kita harus tahu kita ada di mana sekarang. Sama kayak misalkan gini, gue mau ke Surabaya nih besok, oke? Nah pertanyaan pertama yang harus kita jawab adalah sekarang lo ada di mana, gitu ya? Ada di Jakarta kah, ada di Bandung kah, ada di Brebes kah, ada di mana gitu. Kenapa? Karena kalau kita tahu kita ada di mana dan kita tahu tujuannya mau kemana, gitu ya, maka kita akan tahu nanti kita mau naik apa. Kalau kita dari Brebes ke Surabaya, mungkin naik kereta bisa lah. Kalau ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya ya mungkin naik pesawat lah, gitu ya. Kalau dari Bandung, oke, naik kereta bisa atau bisa. Jadi itu ya, Anda harus tahu mau kemana dan Anda harus tahu ada di mana sekarang. Yang selanjutnya adalah Anda harus tentukan Anda mau naik apa. How? Ya, how-nya gimana? Anda mau ke Surabaya mau kayak gimana? Boleh nggak naik pesawat? Boleh. Ya. Boleh nggak naik kereta? Boleh. Naik mobil? Boleh. Oke. Nah, selama Anda tujuannya ke Surabaya, gitu ya, naik apapun boleh. Cuma yang membedakan nantinya, kalau mau cepat ya naik pesawat.
gitu ya. Kalau mau agak slow-slow dikit ya naik mobil atau naik kereta. Jalan kaki boleh nggak? Boleh. Lari boleh nggak ke Surabaya? Boleh. Gitu ya. Jadi terserah Anda. Yang penting Anda tujuannya kemana. Nah tinggal objektif dari perusahaan itu mau secepat apa. Banyak perusahaan bisnis kuliner ya. Tahun depan gue pengen 100 outlet. Sekarang baru bisnis plan. Baru ada di mimpi gue gitu. Gitu ya. Pokoknya tahun depan 100 outlet. Bisa nggak? Ya bisa-bisa aja gitu. Tapi gimana? Saya kebetulan saya bisa mendeklar saya runner lah gitu ya. Untuk lari 42 kilometer itu persiapannya panjang sekali gitu. Dan nggak boleh terputus. Itu yang namanya fundamental harus kuat. Jadi saya harus tahu ada di mana. Jadi kalau tiba-tiba bulan depan ada yang ngajakin saya, Sak, ikut yuk full maraton. Ya saya bilang nggak mau saya, nggak bisa. Lah lu kan udah pernah ikut full maraton. Iya pernah, tapi untuk full maraton saya harus persiapkan diri. Saya harus tahu sekarang persiapan saya udah ada di mana. Nah sama ke teman-teman kayak bisnis. Poinnya itu ya, Anda harus tahu Anda mau kemana, Anda harus tahu sekarang ada di mana, dan Anda tentukan caranya bagaimana, baru ujungnya Anda hitung ongkosnya berapa. Kalau mau naik pesawat ke Surabaya dengan naik kereta beda ongkosnya. Gitu ya. Nah, itu yang kita sebut dengan anggaran budgeting. Ya, Anda tentukan objektifnya seperti apa. Jadi kira-kira poin isinya itu, ya, isi dari bisnis plan tuh apa objektifnya. Ya, lalu Anda ada di mana? Bagaimana environmentalnya? Bagaimana ekonomi makronya? Bagaimana kondisi pasarnya? Anda harus lihat dulu, gitu ya. Bagaimana pencapaian Anda tahun ini? Lalu bagaimana caranya, how-nya? Ya, how-nya, strateginya, eksekusinya mau kayak gimana? Apakah Anda mau fokus ke produk ini? Apakah Anda ingin fokus di fundamental, gitu ya? Nah, itu juga harus Anda pikirkan. Nah, biasanya kalau saya bikin bisnis plan, saya tuh nggak banyak-banyak biasanya. Dalam setahun tuh biasanya paling banyak tuh 4 agenda di perusahaan yang saya pengen benahin. Ya, yang pengen saya achieve, apa gitu. Jadi nggak ada tuh sampai 20 agenda, malah nggak kena semuanya. Biasanya apa yang saya biasanya pilih 3 atau 4 agenda besar yang saya pengen perbaiki di tahun depan itu apa. Nah, poinnya adalah kalau menurut saya sih teman-teman, saya pernah ketemu ya bisnis-bisnis kecil sampai besar gitu ya, atau ada bisnis kecil terus kecil, ada bisnis yang kecil udah mau besar terus hilang gitu ya. Nah, saya pernah ngobrol dan saya kenal dengan pengusaha-pengusahanya, owner-ownernya. Kalau saya ambil garis benang merah, kesamaan di antara mereka adalah bisnis-bisnis yang tadinya kecil bisa besar, itu yang kuat di antara mereka itu adalah why-nya. Saya kalau ngobrol sama mereka, saya pernah ngobrol dengan ya yang sekarang bisnisnya udah triliunan, yang dulu 5 tahun lalu bisnisnya baru dimulai gitu ya. Kalau ngobrol dengan mereka itu yang membedakan itu adalah why-nya. Jadi buat saya adalah penting buat Anda untuk menajamkan why-nya dibanding how-nya. How penting, tapi why menurut saya jauh lebih penting. Ya, why. Jadi when why is clear, how it is easy menurut saya. Itu gampang lah gitu loh. Kalau how. Jadi how banyak caranya. Anda bisa berguru, bisa belajar gitu ya. Tapi why? Kenapa Anda harus mencapai target itu gitu? Kenapa objektifnya harus 1 triliun? Kenapa Anda harus membesarkan perusahaan ini? Ya, jadi visi misinya itu harus clear menurut saya. Ya, kenapa Anda harus berjuang di bisnis Anda? Itu menurut saya yang harus ada lebih gali. Karena kenapa? Tanpa why, apapun how-nya nggak akan jalan. Itu pengalaman saya sih, Rex. Itu kira-kira sedikit Oke. nyimpulin. Jadi teman-teman dari 4 bukan moderator, speakers ya, narasumber yang udah sharing, itu kalau dirangkum kayaknya kelihatannya sih udah 2-3 lembar sendiri tuh ya catatannya ya. Tapi at the end balik lagi seperti yang sudah disampaikan berkali-kali oleh teman-teman narasumber, ya make it simple, ya make it simple, fokus apa yang pengen di deliver atau yang pengen dicapai sebetulnya. Nah oke, gue pengen masuk ke sesi yang agak sedikit pengalaman nih, pengalaman. Nah jadi kan mungkin Gito, Yuzak, Danis atau Ahmad ini kan tahun lalu juga pasti bikin business plan, ya. Jadi ada pengalaman sudah membuat business plan karena bisnisnya kan udah gede-gede ya, jadi bukan baru gitu. Nah, sebenarnya ketika menjalankan business plan ya, penting nggak sih kita punya alternatif skenario?
Ya, bukan alternatif universe ya, alternatif skenario. Gitu. Jadi ketika misalnya plan ini nggak jalan, apakah sebenarnya ketika nggak jalan itu udah disiapkan plan lain dan udah siap dieksekusi, atau bentuknya tuh lebih ke ad hoc. Wah nggak jalan nih, oke, ayo kita pikirin lagi. Padahal tahunnya udah masuk seperti itu. Nah atau seperti itu atau sebetulnya sudah ada nih skenarionya. Nah mungkin ini bisa di-sharing nih pengalamannya entah itu dalam bidang konsultasi atau jalanin bisnis sendiri ya. Nah, jadi kita kali ini mulai dari Bro Gito nih. Ayo, silakan Bro Gito. Oke. Bicara masalah skenario itu kan sebenarnya kita menghadapi karena uncertainty ya. Jadi adanya ketidakpastian di masa mendatang. Jadi waktu kita bicara tadi membuat rencana bisnis, pasti kan di masa mendatang kita nggak bisa prediksi semua terjadi. Kayak kondisi pandemik ini nggak ada yang sangka, dan ini global lagi gitu. Jadi kita membuat skenario karena adanya uncertainty. Nah, uncertainty ini kita harus tahu sebenarnya uncertainty ini apa sih yang paling sumbernya apa aja sih. Nah, uncertainty ini kalau saya identifikasi secara garis besar tuh ada dua. Yang pertama adalah yang baiknya dulu lah. Ada new opportunity di masa mendatang. Nah, jadi kita membuat skenario jangan selalu identik kayak yang kondisi buruk aja gitu loh. Tapi bisa jadi ada new opportunity. Tadi Rex bilang ada TikTok. Siapa yang nyangka TikTok? Even TikTok kayaknya sekarang jadi the biggest valuation ya di tech startup tuh. Di atas 1.000 triliun. Hanya sesederhana itu. Jadi itu sesuatu yang nggak nyangka. Bahkan marketing kita berubah ke arah sana dan lain-lain. Nah jadi uncertainty yang pertama justru pikiran yang positif dulu lah. New opportunity. Nah yang kedua adalah risk. Risk ini yang negatifnya lah kalau ternyata yang kita rencanakan nggak tercapai atau meleset dari sasaran dan lain-lain. Nah dari dua sumber ini kita membuat skenario. Tapi pengalaman saya secara praktikal, skenarionya juga nggak banyak-banyak. Karena kalau bikin skenarionya terlalu banyak tuh bisnis plan bisa berbulan-bulan nggak selesai-selesai gitu loh. Saya biasanya buat skenario nggak lebih dari 3-4 skenario. Udah capek juga gitu loh. Bahkan saya kalau nurunin skenario itu sampai ke level financial model ya, karena pasti dampak ke keuangannya. Contoh tadi misalnya kita nargetin outlet 100 atau omsetnya masing-masing 100 juta naik jadi 120 juta. Apa yang terjadi apabila itu tidak tercapai? Atau jangan-jangan apa yang terjadi ternyata ada new opportunity terus outletnya harus lebih cepat gitu. Nah skenario itu dibuat tapi saya nggak banyak-banyak juga. Nah kalau kondisi yang sangat signifikan kayak pandemik ini, saya jujur aja berdasarkan pengalaman itu kemarin saya nggak plan gitu. Jadi itu benar-benar dampaknya tuh lumayan merepotkan. Tapi dari situ sebenarnya nggak jauh-jauh juga dengan skenario yang sudah saya siapin. Jadi ada skenario yang saya anggap worst case lah. Nah minimal kita udah siap lah, dan waktu itu pembuatan skenarionya itu pun nggak hanya sekedar plannya yang berubah loh, sampai segala sesuatunya loh, sampai misalnya mungkin ini akan berdampak terhadap bisnis model kalau di teknologi ya. Jadi kita bisa pivoting tuh. Nggak, ya mungkin di F&B juga pivoting banyak tuh. Yang tadinya mungkin restorannya ada fisik, tiba-tiba dia harus convert ke delivery semua atau frozen food dan lain-lain. Nah, itu jadi skenarionya bisa se ekstrim itu terjadi, tapi secara normal saya nggak buat maksudnya pengalaman saya nggak buat segitu ekstrim sih sampai bisnis modelnya berubah. Tapi at least kita buat skenario tadi new opportunity dan risiko yang mungkin terjadi. Nah, yang berikutnya adalah walaupun kita membuat skenario itu, tapi skenario ini harus dipublikasikan atau disosialisasikan ke bawah. Karena begitu organisasi kita besar ya, kita nggak bicara bisnis yang mungkin cuman ada 3-5 orang. Karena itu komunikasinya bisa intensif lah setiap hari. Tapi begitu pegawainya misalnya 500 atau 200, bahkan udah di atas 100 aja udah sulit loh. Mendistribusikan informasi itu tidak semudah dengan 3-5 orang gitu loh. Nah itu juga harus dipikirin. Terlalu banyak senario juga akan membuat si yang di level bawah tuh kayak ini sebenarnya
kenapa segini parnonya sih gitu loh. Nah itu juga perlu diperhatikan dan saya biasanya setelah membuat rencana bisnis dan mungkin ada senario-senario yang sudah kita tentukan, biasanya kalau di company saya lakukan namanya town hall meeting. Town hall meeting itu adalah kita sampaikan apa yang sudah kita capai, apa yang mau kita capai, bagaimana kita capainya, dan kita biasanya restatement lagi. Restatement visi kita apa sih, karena biasanya nanti udah setiap jalan perusahaan suka melenceng gitu. Jadi restatement lagi visi kita ini. Nah itu dilakukan rutin, walaupun berulang-ulang kita dilakukan rutin. Biar yang kita rencanakan, senario yang udah kita buat, itu tidak dianggap kayak hal yang mengada-ngada lah. Dan itu biasanya juga bagus buat mendapat feedback. Misalnya ternyata senario kita terlalu paranoid gitu loh. Sampai mikir, wow tiba-tiba ada alien datang terus menyerang bumi, kira-kira gimana bisnis kita? Ya nggak segitunya juga kali buat rencana gitu loh. Yang normal-normal aja. Jadi ya itu yang perlu diperhatikan, gimana kita bisa mendistribusikan rencana bisnis dengan skenario ini ke bawah sampai ke level individu. Nah itu sih paling dari saya. Oke, interesting banget nih. Berarti memang selalu ada alternatif skenario ya yang disiapkan gitu ya. Tapi ya mungkin nggak terlalu berlebihan juga lah. Walaupun pandemik berlebihan ya bro ya, gitu ya. Itu di luar skenario. Mungkin banyak perusahaan gitu ya. Bahkan tidak ada skenario itu. Nah, coba kita lihat nih apa namanya kalau dari sisi pendapatnya Mas Danis nih dari apa namanya strategi skenario ini seperti apa nih pengalamannya gitu. Silakan. Oke, thank you Mas Alex. Kalau skenario udah pasti itu kita harus buat ya. Berskenario betul tadi kata Mas Kito, nggak usah terlalu banyak, tapi yang penting kita ngerti why setiap opsi skenario itu kita buat. Itu yang paling penting ya. Mau buat 1, mau buat 2, buat 3, kita harus tahu kenapa setiap skenario itu dibuat, terus ada why-nya dulu. Itu yang mungkin pembahasannya yang panjangnya di sana. Kayak contohnya nih, sebelum COVID benar juga Mas Kito bilang nggak nge-planning tuh kondisi tiba-tiba ekstrim kayak kemarin gitu. Tapi itu yang membuat satu pembelajaran. Kalau saya pribadi saat ini ya, ketika saya men-setting di beberapa bisnis, itu saat ini saya malah nge-setting sampai ke gimana kalau kondisinya itu kita harus exit. Paling ekstrim ya, kita ngomong paling negatif dulu. Di titik mana nih kita harus exit, titik mana harus injek dana. Nah, sampai kalau kondisi negatif. Kalau kondisi yang baiknya, yang positifnya tadi adalah bagaimana kalau tiba-tiba adanya opportunity, apakah kita mau ada atau kondisi yang tren yang berubah di pasar, apakah mau pivot, apakah kita akan mengembangkan bisnisnya dengan cara A, B, C, D, F, G. Jadi itu pun kita harus buat ya, walaupun nggak harus terlalu banyak juga. Tapi yang paling penting sebenarnya setelah kita membuat skenario, kita harus selalu mereview skenarionya. Itu yang paling penting, tambahannya mungkin di sana ya. Nah ini setiap 3 bulan sekali kita lihat apakah skenario yang kita buat ini masih on the track atau tidak. Ataukah skenario yang ada ini masih relevan atau enggak. Kan kita membuat skenario itu misalnya contoh buat 2021 sekarang ya, dengan asumsi data yang kita punya saat ini. Belum tentu loh, nanti di bulan misalnya kuartal 1 tiba-tiba kondisinya sesuai yang kita bayangin. Ya, jadi tiba-tiba berubah sama sekali, nggak ngerti ada apa nanti tuh di bulan Februari atau Januari. Nah ini alangkah baiknya nih tetap mereview skenario yang ada untuk relevan sehingga dalam menjalankan bisnis dalam waktu skala tahun ini tetap bisa berjalan. Dan tentunya juga sebenarnya kalau memungkinkan buat teman-teman semua jika sudah punya planning jangka panjang, setiap skenario ini berkesinambungan ya untuk kita bisa tetap di path ya, di jalur yang sejalan untuk pencapaian kita untuk ini target 2 tahun, 3 tahun ke depan akan seperti apa, 5 tahun seperti apa. Jadi pergerakannya nggak terlalu jauh-jauh amat lah. Jadi nggak setiap tahun berubah terus skenarionya seperti itu. Kira-kira seperti itu Mas Lex ya kalau dari saya. Oke, nah mungkin kita masuk ke Mas Ahmad nih. Mas Ahmad gimana nih pandangannya tentang skenario strategi ya ketika misalnya ada opportunity baru ataupun ada kondisi baru yang sifatnya lebih destruktif seperti itu. Silakan Mas Ahmad. Ya, ini sekarang saya baru tahu rasanya kalau giliran ngomong ke-3, ke-4 gitu ya. Mau masuknya dari mana? Ngerasain yang tadi Bro Yusak sampaikan.
Oke, mungkin sebelum saya jawab ke situ, kalau ya nggak menyimpang sih, kalau boleh saya lengkapi tadi kan saya janji menjelaskan gimana dari strategi sampai menurunkan sedikit framework-nya ya. Karena kalau ditanya pentingnya skenario planning, jawabannya saya setengah detik, penting gitu kan ya. Tapi bagaimana bisa mencapai ke situ? Mungkin saya ada 2 hal yang mau disampaikan dulu. Satu, meluruskan understanding. Kalau kita membuat bisnis plan, itu kan pasti tujuannya growth gitu ya. Nah, betul atau salah? Betul gitu. Tapi kita harus clear growth seperti apa yang kita inginkan dalam perusahaan gitu ya. Minimal ada 3 atau 4 dimensi yang kita harus jelas. Growth seperti apa yang kita inginkan. Yang kadang-kadang kita suka kelewat gitu. Oh, kita pengen growth. Satu, growth itu harus konsisten. Pertumbuhan itu harus konsisten. Jadi setiap tahun itu kita mengalami growth yang konsisten, tidak naik turun. Kedua, kita punya benchmark growth itu harus kompetitif gitu. Jadi kalau marketnya, kalau GDP growth atau kalau kompetitor growth-nya lebih tinggi dari kita, artinya growth yang kita asumsikan dalam plan itu belum kompetitif enough gitu. Yang ketiga, kadang-kadang kita suka berpikir growth itu at all cost. Oh, yang penting budget marketing, oh, yang penting activity banyak, sehingga growth itu tidak profitable. Growth itu tidak at all cost gitu ya. Nah, dimensi yang ketiga ini, growth profitably. Bagaimana kita menjaga pertumbuhan tapi tetap profit. Dan yang terakhir, growth responsibly. Dalam arti ya kalau kita usaha kuliner, janganlah kalau kita janji daging ini, janganlah misalnya saya ambil contoh ekstrim, dicampur-campur dengan yang lain. Atau buang sampahnya sembarangan sehingga mengurangi cost. Jadi, 4 dimensi growth itu harus penting diasumsikan dalam business plan. Yang sering kita lupa, yang 3 biasanya ingat, adalah growth profitably. Wow, omset sekian, begitu dihitung profitnya kok segini ya, negatif gitu ya. Nah, dalam skenario planning tadi, penting bagi kita untuk menurunkan planning ke masing-masing pilar. Di dalam F&B, menurut saya kuncinya mungkin ada sekitar 4-5 pilar lah. Satu, your brand and innovation. Kuncinya dalam business plan itu harus bisa mengelaborasikan dengan jelas apa yang mau dilakukan dengan brand awareness. Ya. Innovation plan-nya seperti apa. Jadi innovation plan jangan sampai jadi ide mendadak aja gitu. Itu harus di-plan. Ada innovation funnel-nya. Idenya kapan? Apakah kita bisa eksekusi? Apakah kita punya capability? Sampai jadwal spesifiknya innovation produk itu. Misalnya ditambah sambal ini, dikurang atau misalnya launching bumbu tertentu. Mau kapan itu harus sudah spesifik. Dan yang terakhir, kalau di brand dan innovation, kita harus memahami sumber growth itu dari apa sih? Cuman 3 kok. More consumer, ya kan? Konsumen yang lebih banyak datang ke outlet kita. More consumption, ya kan? Konsumen yang sudah datang membeli lebih banyak. Atau more benefit. Konsumen yang sudah datang membeli barang yang lebih mahal. Udah, activity marketing puter-puter mau secanggih apapun, bolak-balik 3 itu doang. More consumer, more consumption, sama more benefit. Gitu. Itu pilar pertama. Yang kedua, kalau kita mau growth, kita harus growth bersama konsumen dan business partner. Ya kan? Itu pilar keduanya. Artinya aktivitas apa aja yang akan kita lakukan untuk maintain loyalty customer. Misalnya diskon untuk loyal customer dan macam-macam. Dan juga untuk business partner, franchisee, insentif, kejelasan kontrak, kalau belum yang baru mau mulai ya, itu plan-nya harus didefinisikan. Yang ketiga, balik ke growth profitability tadi, kita itu jangan take cost for granted. Oh, harga daging sekian, udah pasti sekian. Nanti dulu, pernah nggak benchmarking di luar bahwa supplier itu banyak dan harga daging itu sebenarnya nggak segitu. Harga piring, sebenarnya kita bisa beli lebih murah. Jadi aktivitas-aktivitas itu don't take things for granted. Oh, harganya udah sekian, terus kita tidak lakukan benchmarking. Terus inefisiensi di kitchen misalnya. Banyak pesanan gagal, jangan lupa itu jadi cost loh. Ya kan? Banyak pesanan gagal, bocor, ceilingnya bocor, macam-macam yang terlihat sederhana, itu mempengaruhi cost kita. Aktivitas-aktivitas apa yang harus dilakukan untuk menangani masalah growth dengan cost effectiveness itu. Termasuk marketing activity. Kita harus bisa
runut tuh, prioritize mana yang aktivitas mana yang memberikan return lebih besar. Nah, itu nanti hitung-hitungan detailnya itu belakangan lah gitu ya, tapi prinsipnya dulu. Dan yang terakhir yang sering kita lupa adalah bertumbuh with people, dengan orang-orang kita. Kita udah siapkan brandnya, kita udah siapkan aktivitas konsumennya, kita udah siapkan cost effectiveness-nya. Kita lupa bahwa ujung tombak kita adalah waiter, kasir, semua orang yang di operasional yang pada akhirnya menjadi wajah bisnis F&B kita. Nah, semua bisnis plan itu minimal harus mencakup 4 atau 5 hal itu tadi. Nah, itu dulu, saya selesaiin yang tadi karena saya udah janji. Ngomongin skenario planning, saya udah tinggal nyambung doang yang Bro Gito tadi bilang. Risk and opportunity. Kita kan udah punya shape-nya nih ya. Misalnya kita sebut RNO lah. Kita udah punya bentuknya, kira-kira mau tumbuh sekian outlet, omsetnya sekian, TC-nya sekian, EPC-nya sekian, profitnya sekian. Nah, tapi kita harus lakukan. Satu, skenario BEP-nya berapa? Itu harus orang udah tahu tuh. Kalau jualan di bawah misalnya 10 juta per hari, itu udah pasti nggak untung. Jadi begitu udah 2-3 hari seminggu di bawah 10 juta, itu harus ada skenario planning. Sebelum itu, nggak boleh sporadis, nggak boleh firefighting. Kita harus tahu, kalau kondisi itu tidak tercapai, apa yang kita mau lakukan? Cut budget mana? Nggak boleh tuh budget marketing sampai 0 gitu. Tapi juga kalau itu harus dikurangi. Kalau kurang cash flow-nya, mau ngapain? Cari pinjaman, ajak partner baru, atau ajak shareholder baru. Itu juga harus disiapkan gitu ya. Jadi definitely karena kalau saya menjawab pertanyaan skenario planning penting atau enggak, penting. Tapi kita sebelum skenario planning, kita harus punya baseline-nya dulu. Bentuk kira-kira financial plan-nya seperti apa dan aktivitasnya, sehingga kita ketika harus mengurangi atau menambah, kita tahu mana yang harus dikencengin lah, mana yang harus dikencengin, mana yang harus digas, mana yang harus direm. Mungkin begitu Rex dan teman-teman. Oke, nah ini udah 80K nih Bro Yusak. Kebetulan di settingnya Bro Yusak yang terakhir terus. Enggak, berikutnya lo yang pertama. Maraton nih, ini udah ultra nih, udah ultra. Udah ultra ya gitu ya. Gila, gua aja, maksudnya ini gua harus nonton ulang nih rekamannya nih, gila-gila semua nih yang di-sharing ya. Oke Bro, gimana Bro? Lo ngelihat Bro, lo pasti mengalami skenario ini, apalagi tahun ini kan gitu. Oke, jadi gini, kalau saya ya, yang namanya skenario pasti ada ya. Kita ada yang namanya skenario bear, skenario bull gitu ya, skenario yang pesimis, yang optimis gitu kan, ada yang medium, ada yang best, bahasanya macam-macam lah skenario gitu kan. Apalagi di financial modeling, wah itu ada beberapa skenario gitu kan. Ya, if then else, if sales-nya sekian, tumbuh sekian, dan begini gitu. Nah, biasanya kita tentuin dulu objektif kita apa ya. Nah, objektif di bisnis plan sebenarnya macam-macam teman-teman. Kalau kita bisnisnya masih kecil, udah pastilah objektifnya harus growth. Tapi saya pernah lihat bisnis plan, objektifnya malah decline, gitu ya. Karena memang dia udah nggak bisa berkompetisi, gitu ya. Dia udah sulit berkembang, pertumbuhannya juga selalu minus growth, pertumbuhan selalu minus, gitu kan. Persaingannya udah makin kuat. Dan ada bisnis plan yang saya lihat itu strateginya adalah declining. Ya, declining. Jadi memang dia mau mendecline dirinya, ya dia mau cari exit dan segala macam. Jadi memang objektif itu beda-beda ya. Ada juga yang strateginya itu kayak misalkan dia itu integrasi. Jadi misalkan dia integratif ya. Dia backward, dia misalkan planningnya adalah dia mau akuisisi, dia mau merger, dia mau membuat konglomerasi. Itu ada perusahaan-perusahaan yang udah besar ya, let's say kayak misalkan Indofood atau apa, dia udah konglomerasi. Dia udah planningnya udah sangat besar. Ya udah nggak kayak kita nih, objektifnya cuma naikin omset, gedein margin, misalkan kayak gitu ya. Banyak perusahaan-perusahaan yang bisnis plan-nya tuh udah ke arah sana. Misalkan dia akuisisi pabrik, dia punya suppliernya itu 80% dari supplier A. Lalu dia punya planning untuk mengakuisisi supplier tersebut. Ya itu salah satu bisnis plan. Atau dia mau mengakuisisi distribution company-nya. Ya, dia punya produk bagus lalu didistribusikan oleh satu distributor. Ya, dan bisnis dia ada di sana. Lalu untuk mengamankan bisnisnya dia harus lakukan akuisisi di depan misalkan. Itu juga macam-macam ya objektif dari bisnis plan.
gitu ya. Lalu ada yang misalkan dia pengen mengembangkan market share, planningnya, ya. Lalu dia pengen product development, market development, gitu kan. Itu juga salah satu, gitu ya. Ada yang diversifikasi, dia mau bikin lagi segala macam, ya. Yang banyak deh, pokoknya itu intinya. Nah, kalau saya sih masalah skenario ya, yang berubah how-nya, tapi why-nya saya nggak pernah berubah. Dalam membangun bisnis saya udah harus tentukan why-nya di depan. Saya ingat kok pada saat saya membangun bisnis, itu bisnis mau dibawa kemana, 5 tahun lagi mau bernilai berapa, valuasinya berapa, itu udah saya set di depan. Pada saat saya ngebangun bisnis tersebut. Baru saya tentukan how-nya. Nah, how-nya boleh berubah-berubah. Ya, boleh berubah. Misalkan nih, tengah jalan Anda mau ke Surabaya, tahu-tahu Anda naik kereta, tahu-tahu keretanya ya ada masalah, terus Anda berubah menjadi naik mobil, ya silakan aja. Termasuk masalah COVID kemarin, ya. Pada saat 2019, biasanya saya membuat bisnis plan itu di perusahaan itu kuarter terakhir. Berarti kuarter 4 bulan di 2019 saya udah bikin bisnis plan untuk 2020. Wah, semua planning udah lengkap itu. Yang namanya analisanya, yang namanya data marketnya, data pertumbuhannya, segala macam gitu kan, kompetitor seperti apa, GDP growth, gitu ya, makroekonomi, lalu strateginya apa, produk yang mau di-develop apa, segala macam tuh udah ada. Lalu di tengah jalan COVID, ya, apa yang kita bisa lakukan? Apakah saya merubah angka akhirnya? Enggak. Saya nggak ngerubah tujuannya. Yang saya rubah how-nya. Ya contoh aja. Saya punya bisnis rasa food manufacturing, bumbu, gitu ya. Saya punya 2 pilar. Pilar pertama saya B2B, pilar kedua saya retail, gitu ya, consumer. Nah, pada saat bisnis saya 70% ada di B2B. Dan pada saat Maret B2B saya kena gitu ya. Kenapa? Karena restoran kena. Lalu apa yang saya rubah? Yang saya rubah pilarnya gitu loh. Yang tadinya target saya di B2B 70%, retail di 30%, yang saya nggak ngerubah angka akhirnya, gitu ya. Yang saya rubah adalah, oke, kalau gitu sekarang kita gedein retailnya. Kita ganti B2B-nya sekarang lagi nggak bagus, sebagaimana sekarang retail bisa mendongkrak. Lalu dengan berubah how, memang banyak perubahan. Ya, banyak perubahan dari sisi eksekusi, operation gitu ya. Yang tadinya kita nggak jarang melakukan marketing, sekarang ya udah sekarang mau nggak mau marketing. Dan apa yang program apa short term, program recovery plan, emergency plan. Kalau sekarang banyak rescue plan, ya. Sejak PSBB kemarin tuh banyak yang udah megap-megap. Nah itu harus diambil cara-cara yang short term. Tapi yang namanya visi, why, saya nggak pernah berubah why. Saya nggak pernah berubah tujuannya, yang saya rubah biasanya itu how-nya. How-nya bisa berubah-berubah, why jangan. Itu sih mungkin Rex poinnya. Oke, menarik banget nih. Jadi teman-teman ya, tetap kalau kita ambil kesimpulan bahwa skenario itu mungkin aja bisa terjadi ya. Artinya ada opportunity, ada risk di dalam menjalankan bisnis dan kita harus mempersiapkan dua hal tersebut. Ya, bisa jadi juga sebenarnya secara target ya tidak ada yang diubah, tapi how to-nya kemudian kita harus ubah gitu ya, walaupun bisa jadi juga ya targetnya harus direvisi misalnya karena sudah tidak mungkin nih secara prediksi wah ini 3 bulan tadinya tahu-tahu 8 bulan misalnya COVID ya. Nah jadi teman-teman ini sebuah perspektif yang sangat menarik ya dari teman-teman narasumber semua bagaimana tentang skenario dalam bisnis itu ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi teman-teman yang mau tanya silakan di kolom komen ya sudah bisa ditanya pertanyaannya. Nah ini pertanyaan terakhir nih sebetulnya ya. Jadi ini kan teman-teman Bro Yusak, Ahmad, Danis dan Gito. Kita ini kan banyak di Foodies ini memang levelnya UMKM dan UKM ya. Walaupun kadang-kadang suka diplesetin sih usaha kecil miliaran gitu, bukan usaha kecil-kecil banget gitu ya. Jadi, nah sebenarnya ya kalau untuk teman-teman UMKM dan UKM, saya mau ngasih sebuah pandangan nih ya, karena ini kadang-kadang agak-agak bikin aduh gimana gitu ya ngebahas yang ini. Nah tapi saya mau coba teman-teman sharing gimana sih pentingnya angka ya. Nah,
kita sama-sama tahu lah kalau yang sudah mungkin bisnisnya levelnya sudah besar, angka tuh udah nggak usah dibahas. Kita nggak jawab penting, tapi saya tetap pengen teman-teman sedikit sharing biar teman-teman di UMKM dan UKM ini mau melek angka walaupun dia berlindung di balik misalnya gue kan owner, gue orang kreatif, gue kan owner, gue bagian produksi aja. Nah sehingga kita semua sebagai business owner ataupun sebagai yang menjalankan manajemen tuh benar-benar mau melek angka gitu. Nah ini coba bisa di-sharing nggak nih, kenapa angka ini penting banget gitu ya. Nah sekarang kita mulai dari Yuzak, jadi dia yang mulai 0 kilometernya nih sekarang. Nanti ditutup oleh Gito yang sudah 40K-nya ya. Silakan bro. Oke, numbers. Ya, oke, numbers. Business is about numbers kalau menurut saya ya. Kalau buat saya sih how-nya, caranya, marketing strategi, operation strategi gitu kan, ujung-ujungnya angkanya apa gitu ya. Jadi saya terus terang, kalau saya meeting gitu ya, lu mau orang marketing ngomongin strategi ini, saya mau lihat mana numbers gitu ya. Jadi mana angkanya, mana penampakan angkanya tuh gimana. Makanya kita sebagai pebisnis ya harus terbiasa dengan 2 software lah. Yang pertama PowerPoint, yang kedua Excel. Nah, dua itulah dipakai. Jangan cuma PowerPoint, apalagi udah PowerPoint pakai Canva lagi, bagus lagi gitu kan. Kekurangan Canva itu cuma satu, dia nggak bisa mengolah data-data seperti Excel gitu loh. jadi Canva oke, tapi ditambah Excel lah kalau menurut saya gitu ya. Nah, jadi numbers ini penting. Kalau saya presentasi ke shareholders gitu ya, pemegang saham ya, itu numbers yang kita lihat gitu kan. Berapa pencapaian bulan ini, variance reportnya, target berapa, pencapaian berapa, lalu berapa yang mau di rolling gitu ya. Jadi semuanya numbers. Lalu bagaimana profitability-nya, dari sisi cost bagaimana, cost structure-nya bagaimana, apa yang mesti dirubah, lalu break event-nya bagaimana, berapa penjualan agar bisa nutupin semua angka, itu angka semua. Nah, jadi strategi itu sebenarnya untuk mensupport numbers. Kalau menurut saya ya, mungkin karena saya lebih banyak di finance, ya saya akan bilang kayak gitu. Jadi buat saya, angka tentuin dulu berapa angkanya gitu ya, numbers-nya lebih jelas di situ, baru tentukan bagaimana strategi yang tepat untuk bisa mencapai angka itu. Karena ujung-ujung yang namanya bisnis numbers sih. Itu sih, Rex. Oke, kita lihat nih dari Ahmad gimana nih, Mat. Bukan penting gak penting ya, again bukan penting. Cuman gue pengen lu pada tuh bener-bener menusuk dan meyakinkan teman-teman UMKM dan UKM ini, melek numbers, jangan enggak gitu. Ini gue ngomongin pribadi gue sendiri juga sih gitu ya, yang dari dulu suka berlindung di balik kreativitas gitu ya. Silakan, Mat. Ya. Numbers ya, tadi menarik pemaparan dari Yusak gitu ya. Numbers itu kan sebenarnya cuma 4 ya, tambah kurang kali bagi. Bolak-balik itu doang, dari dulu nggak pernah berubah gitu ya. Terus pertanyaannya kalau kita bisa ngitung uang di dompet, ngerti dompet, jangan pura-pura nggak ngerti numbers. Kalau uang ngerti, ya yang lain juga pasti ngerti, as simple as that gitu. Nah, the most important thing adalah memahami driver behind the numbers gitu. Kalau kita mau omset sekian, semua nggak bisa matematis, ini bukan statistik ya, bisnis kan bukan ilmu pasti. Tapi kita udah tahu kalau kita mau omset sekian, yang bisa dikencengin ini, 3 variabel ini, aktivitas A, aktivitas B, aktivitas C. Kalau kita mau menurunkan cost, 3 hal ini nih yang kita bisa utak-utik. Yang nggak bisa ini, misalnya gaji karyawan gitu ya. Kalaupun bisa, itu pilihan terakhir lah dari gaji karyawan misalnya dipotong. Jadi understanding untuk menjadikan sebuah angka, itu variabel-variabel atau tombol-tombol mana aja yang kita bisa mainkan. Nah, itu yang menjadi lebih penting. Putar-putarnya balik-balik itu aja kok numbers itu ya. Tapi jawabannya udah pasti penting. Tapi lebih penting lagi mengerti drivers behind the number. Kalau awareness mau naik, apa yang harus dilakukan, berapa cost-nya. Kalau mau BEP, berapa harus jual produknya, harganya berapa. Kalau misalnya TC-nya tidak tercapai, cost mana yang harus diturunkan. Jadi semacam udah kesadaran gitu ya, oh kalau kondisi ini yang harus saya lakukan. Jadi mungkin saya nggak panjang-panjang di situ Rex, karena it's very clear, numbers is important, dan dibuatlah istilahnya gini,
ada singkatan ya ininya WYGIWYM. What you get is what you measure, gitu ya. Nah, kalau nggak di measure ya jangan harap mau dapat. Orang kita nggak pernah measure ya, mau kecepatan, mau apa gitu ya. What you get is what you measure. Balik lagi ya itu numbers gitu. Gitu mungkin Rex dan teman-teman, sedikit tambahan dari saya. Nah, oke. Kita langsung lanjut ke Mas Danis nih. Nah, kalau di bisnis kuliner nih ya Mas Danis ya. Tadi udah dibahas, penting. Udah, nggak ada bahasan. Kalau di bisnis kulinernya apa aja sih numbers yang penting ya, yang harus di-pointed, business owner nggak boleh menghindari nih. Ya, jadi lu nggak boleh menghindar bilang, aduh itu kerjaan orang finance gue, itu kerjaan ini. Nah ini yang mana yang di-pointed? Numbers-numbersnya dan wajib ngerti reason behind dan variabel-variabel yang ada di belakangnya. Jadi maksud gue bukan sekedar gue tahu angka gitu, tapi itu tadi yang Ahmad bilang, apa aja nih reason behind numbers-nya yang perlu kita perhatikan gitu ya. Silakan Mas Aris. Oke, sebelum saya jelaskan, saya kasih analogi ya. Kalau kita main bola, kita bisa ngegolin nih 10 gol. Apakah berarti kita itu sudah aman? Belum tentu, kalau kebobolannya 20. Ya, jadi ngerti numbers atau fungsi dari namanya memahami numbers seperti kita kalau bisnis itu punya penjaga gawang. Ngejagain tuh. Jangan sampai kita udah capek-capek nih, ngegolin sampai 10 gol, taunya kebobolannya 20 gol atau 30 gol. Jadi nggak ada gunanya bangun bisnis. Gitu loh. Masih mending kita golnya 1, tapi kita nggak kebobolan sama sekali, masih gain kita. Nah, sebenarnya gimana sih implementasinya ya dalam bisnis kuliner? Numbers itu pentingnya di mana nih? Untuk ngedrive semuanya. Jadi numbers itu selain ngejagain, juga dia adalah sebenarnya playmaker-nya. Jadi kayak sign-nya nih, marketing harus gini ya, strateginya, batasan-batasan yang memberikan satu acuan untuk setiap departemen untuk bekerja. Contoh, kalau kita lihat breakdown laporan laba rugi ya, oke, kita target nih, COGS kita atau HPP kita 40%. Kalau misalnya harga produknya 20.000, berarti jelas nih, berarti HPP-nya harus ada yang namanya Rp8.000, itu udah paling mahal. Udah include yang namanya packaging, udah include namanya production cost, udah include namanya distribusi. Nah, jadi nggak ada ceritanya tuh, nanti orang dapur atau orang kitchen tuh PND bilang, nggak bisa, produk itu harus terbaik, harus enak, harus mahal bahannya dan sebagainya, nggak ada ceritanya nih. Kalau numbersnya udah bilang, PND 8.000 per 1 unit, dia harus pikirin tuh, gimana caranya nih, ngedevelop produk, termasuk packaging segala macam, 8.000, kalau bisa 6.000. Jadi numbers itu menjadi satu indikator membuat orang PND kerja ngedevelop produk, nilainya adalah Rp8.000. Begitupun marketing. Oke, nggak bisa ngomong, nanti Mas Aksi bilang, oke, gua kreatif, pokoknya media sebanyak-banyaknya, bangun branding, bla 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 macam-macam. Kalau misalnya disepakati, budget marketingnya ada 5%, omset kita adalah misalnya 100 juta, berarti budgetnya 5 juta. Ya pokoknya 5 juta di marketing, selalah lu mau buat kreativitas sampai kreativitas yang orang nggak kebayang, pakai ilmu goib dan sebagainya, itu urusannya orang marketing. Strategi. Tapi intinya nggak boleh lebih dari 5 juta. Itulah kekuatan dari namanya numbers, angka. Itu sehingga ketika setiap cost di dalam bisnis kita, di dalam komponen P&L tuh, gampangnya P&L atau profit and loss tuh, COGS lah, biaya SDM, orang operation nggak bisa. Kalau orang yang dikit servisnya nggak oke dong. Nah itu bukan jawaban orang operation. Kalau operation dibilang target SDM 10%, kalau omsetnya adalah 100 juta, berarti adalah 10 juta. Ya urusan lu gimana caranya, pokoknya 10 juta dengan orang segitu, servis bagus, semuanya termanage dengan baik, konsumen happy dan sebagainya. Disinilah numbers ini sebenarnya selain menjadi penjaga gawang, selain juga menjadi pagar buat semua departemen, juga sebenarnya memotivasi setiap departemen untuk menjadi kreatif, untuk terus berpikir terus gimana caranya dengan batasan cost segini goal tercapai. Ini nanti sambil jalan setiap orang di masing-masing departemen akan menjadi semakin kreatif, apalagi kondisi COVID seperti ini ya. Ini kan kondisi kalau banyak pebisnis atau teman-teman pengusaha selalu bilang, ini fasenya kita ngerem. Ngerem itu artinya apa? Angkanya dikurangin semua ngerem itu.
Nah gimana caranya tuh? Angka dikorengin semua direct semua, tetap survive, tetap grow, tetap kita bisa melakukan inovasi-inovasi yang baik. Nah ini kan mau nggak mau setiap orang dalam bisnis itu akan banyak meeting, ya diskusi, banyak mencari benchmarking, banyak ngulik-ngulik berbagai hal-hal baru di luar sana, sehingga memaksa organisasi itu menjadi berkembang, organisasi itu menjadi kualitasnya naik, inovasi dan sebagainya semakin produktif ya, semakin produktif. Jadi cost-nya lebih rendah, tetapi inputnya lebih rendah, outputnya lebih besar. Jadi kira-kira itu Mas Ses, kenapa numbers itu penting banget ya. Jadi bukan cuman ini orang business owner, pebisnis itu kalau saya selalu ngomong sama teman-teman bisnis harus on top numbers, itu benar. Di kepala itu harus angka. Jadi yang dilihat tuh angka. Strategi itu bisa 1.100 strategi. Orang marketing itu punya 1.100 cara untuk masarin, gitu loh. Orang operation punya 1.100 strategi, setiap orang beda-beda. Tapi yang nggak bisa berubah adalah numbers-nya. Itulah indikatorsnya, itulah jaga uangnya. Kira-kira seperti itu Mas Lex. Ya. Oke, giliran Bro Gito nih merasakan sesi yang paling akhir ya. Setelah perasaan Yuzak 2 sesi tadi. Bangga, silakan Bro. Gimana nih ngomongin numbers nih? Oke, kalau saya lebih spesifik ya, angka langsung saya lebih spesifik itu accounting ya. Jadi harus ngerti menurut saya accounting. Dan maksudnya kita jalanin bisnis, angka atau accounting ini adalah bahasanya bisnis, language of business. Jadi if you don't understand the language, you cannot talk like on the business gitu loh. Jadi kalau nggak ngerti angka, nggak ngerti accounting, ya lu nggak usah bisnis lah mendingan. Believe me ya. Mungkin ada yang beruntung gitu bisnisnya jalan dan lain-lain. Tapi pada titik tertentu dia juga akan stuck gitu loh. Karena kalau dia nggak ngerti fundamentalnya dan lain-lain, itu nggak akan bisa besar banget. Jadi angka is a must lah, harus mengerti. Dan bahkan saya spesifik harus ngerti accounting. Mungkin sebagai owner nggak harus sampai detail lah ngerti cost accounting, ngerti yang super detail tentang accounting. Tapi minimal bisa baca laporan keuangan. Minimal itu. Jadi nggak sekedar gimana kita bisa jalanin bisnis kalau kita nggak ngerti antara cash flow dengan laba rugi. Orang berpikir cash flow bisa aja laba kita tercatat tapi ternyata cash flow kita negatif. Nah, kalau dia nggak ngerti basic understanding seperti ini, dia biasanya nggak tahu cara besarin bisnis yang bisa super cepat lah. Jadi mungkin normal-normal aja dia lakukan bisnis, ada profit, habis itu nanti dia tambahin lagi. Nah itu adalah cara yang normal. Tapi kalau ngerti angka yang cukup fundamental, specifically adalah accounting, itu bisa super accelerated lah. Saya lebih ke pengalaman pribadi ya. Saya selalu jalanin bisnis itu dengan modal yang super sangat kecil gitu loh. Nah misalnya saya ilustrasikan aja nggak spesifik. Misalnya kita mau jalanin bisnis dengan modal 100 juta. Mungkin nggak bisa dalam 1-2 tahun nilai bisnisnya jadi 10 miliar atau bahkan 50 miliar. Saya nggak yakin kalau nggak ngerti angka itu bisa. Mungkin dia dengan ilustrasinya, oke 100 juta saya buka satu cabang, labanya ya paling kalau emang bagus banget 10 kali lipat dari yang dia setorkan sebagai modal itu udah canggih banget. Di tahun pertama bisa misalnya labanya 1 miliar dengan modal 100 juta. Tapi pada saat dia mau bikin gimana ya nilainya dalam 1 tahun ini bisa 50 kali atau 100 kali atau bahkan saya bisa cetak hampir ribuan kali loh dibanding uang yang disetorkan hanya karena kita mengerti angka atau specifically accounting. Dan ya, angka juga related sama kalau kita jalanin bisnis kadang kita butuh investor kan. Nah, untuk ngomong dengan investor itu Anda nggak bisa ngomong, sorry tadi dengan sekedar PowerPoint. Ya untuk yang investor kelas teri lah mungkin dengan PowerPoint dikasih tampilan cantik, oke gua invest gitu. Tapi begitu ngomong investor yang tadi sudah besar-besar tanpa bahasa angka atau specifically accounting, kalian nggak akan bisa akselerasi bisnisnya itu berkali-kali lipat. Nah, jadi bagi teman-teman yang punya usaha atau owner dari bisnis tertentu, sekarang belajar angka-angka itu nggak mahal kok, bisa dengan course online.
100.000 kali udah bisa gitu. Ulangin aja itu video berapa kali setiap malam gitu. Lama-lama ngerti gitu loh. Jadi sorry ya, saya kalau begitu ketemu, saya kan juga berlaku kadang sebagai small investor lah ya. Saya kadang ketemu entrepreneur itu, saya punya ide, sering banget nih kata-kata ini. Saya punya ide, saya tuh sebenarnya punya ide banyak gitu dan relatif ide saya bagus-bagus. Tapi saya nggak mau tahu tuh misalnya ngitung-ngitung angka, saya alergi lah sama angka. Begitu dia ngomong alergi sama angka, gua nggak bakal invest sama orang ini. Karena apa? Kalau nanti ada masalah, karena saya nggak ngerti angka. Stupid kita investasi di perusahaan yang pengusahanya nggak mau ngerti angka gitu loh. Jadi itu harus sangat wajib, kudu semuanya. Dan sekarang murah kok belajar gitu loh. 100.000 juga udah bisa belajar gitu. Nah itu sih dari saya tambahannya. Oke, nah jadi teman-teman semua ya, numbers itu sesuatu yang sangat penting sekali ya. Hampir semua narasumber, bukan hampir, semua narasumber bilang bahwa you have to catch up with numbers ya. Nah jadi tentu bisa belajar banyak. Gue juga setuju gitu ya. Di Foodies YouTube channel ada Yuzak sharing. Atau kalau mau ikut yang lebih complicated lagi, lebih detail lagi, Yuzak juga punya tuh program-program yang untuk smart financial smart ya. Yuzaknya. Nah, jadi teman-teman jangan alergi dengan numbers karena ini sesuatu yang sangat penting sekali untuk kedepannya bisnis kita. Oke nih teman-teman. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena waktunya tinggal setengah jam lagi. Tapi saya juga mau kasih info ya buat teman-teman yang mau belajar tentang bisnis plan ya secara detail ya ada paket e-course-nya dari Foodies. Itu ada 9 jam bagaimana menyusun bisnis plan, kemudian apa aja dokumen-dokumennya atau seperti apa strateginya. Nah, teman-teman bisa ikut tuh e-course-nya ya, mumpung masih ada pre-order saat ini ya. Itu ada di kolom komen kalau yang mau ya. Nah, jadi kemarin tuh sudah beres kalau live-nya hampir 200 peserta 200-an peserta. Nah, teman-teman jangan telat nih. Ya, jadi susun bisnis plan-nya dari sekarang. Nanti video ini diulang-ulang lagi untuk menambah literasinya sehingga nanti 2021 kita sudah siap dengan bisnis plan, skenario-nya, numbers-nya, dan strategi-strateginya gitu ya. Nah, oke, sekarang kita masuk ya ke sesi tanya jawab. Ini ada beberapa pertanyaan tapi gua simpulkan ya. Jadi tidak satu-satu. Sisanya nanti yang belum dijawab nanti kita buatkan podcast-nya untuk dijawab ya. Jadi nanti akan diposting di Foodies Media Channel ya di Telegram. Jadi teman-teman yang belum join silakan join di Telegram. Nah ini mungkin pertanyaannya kita bagi ke dua speaker saja ya. Untuk ini pertanyaan yang pertama akan saya arahkan ke Mas Ahmad dan Mas Danis gitu ya. Nah jadi pertanyaannya ini sederhana sebenarnya. Ketika kita menyusun bisnis plan, apakah kita melibatkan tim ketika menyusun bisnis plan? Karena kan ada numbers di situ. Nah sejauh mana sih tim itu dilibatkan dan level mana sih sebetulnya sebaiknya ketika kita nyusun bisnis plan itu melibatkan timnya seperti itu. Nah mungkin kita bisa mulai dari Mas Danis, silakan. Oke, thank you Mas Lex. Jadi ketika kita akan menyusun sebuah bisnis plan, tentu tim itu harus dilibatkan. Kenapa? Itu mungkin ya yang penting ya. Yang pertama, bisnis ini kan bisnis yang baik, itu adalah bisnis yang bukan hanya dikelola atau dimonopoli oleh satu orang aja. Jadi kita sebagai business owner tuh pengennya kayak jadi Superman, tahu semuanya gitu. Memastikan semua beres sendirian gitu. Menanggung beban sendiri. Ya kalau mungkin bisnis cuma satu sih is oke ya. Satu mungkinnya nggak terlalu ramai juga masih oke. Tapi kalau bayangkan tiba-tiba bisnis kita berkembang tapi mindset kita masih seperti itu, tiba-tiba jadi 2 outlet, 5 outlet, 10 outlet, 20 outlet, dan terus sebagainya, capek banget ya. Itu satu ya. Yang kedua, waktu kita cuma 24 jam, ya kali 30 hari 1 bulan ya yang memungkinkan, yang mungkin punya kesibukan lain dan sebagainya, sehingga itu membuat banyak hal detail di lapangan. Itu banyak
kemungkinan tidak akan terkontrol. Nah, oleh sehingga ketika kita membuat satu bisnis plan dan mengeksekusi, kita harus punya tim, ya harus punya tim, harus punya geng, harus punya kawan-kawan lah yang dimana ketika sebuah goal di statement kan, ketika sebuah bisnis plan itu di develop, ini tim-tim think tank ini yang nanti bareng-bareng secara sinergi ya, ini akan melakukan eksekusi dari mulai mungkin mendelegasikan plan tadi ke tim lapangannya, dan kemudian melakukan fungsi controlling juga terhadap achievement dan berbagai rangkaian proses ya yang dibutuhkan untuk bisa mencapai sebuah target tadi. Sehingga dengan penjelasan saya tadi, penting nggak melibatkan tim? Sangat penting sekali. Di awal itu, target itu mungkin kita sebagai business owner udah tahu nih angkanya sekian nih. Tapi coba diajak timnya untuk memikirkan juga, siapa tahu jangan-jangan tim kita lebih ambisius daripada kita, gitu loh. Itu satu. Dan kemudian di breakdown juga bagaimana mencapai target tadi. Ini bareng-bareng kita diskusikan dengan tim sehingga semua anggota tim yang nanti akan membantu kita mengeksekusi by idenya. Jadi mereka nggak cuma jadi orang-orang yang cuma diperintah, oke lu ngerjain A, lu ngerjain B, lu ngerjain C, masing-masing kerja dengan mungkin, oke kenapa lu ngerjain ini ya, karena gue harus disuruh bos aja. Why-nya nggak ngerti. Impact-nya ke perusahaan nggak tahu, kalau misalnya gagal seperti apa, kalau berhasil seperti apa. Mungkin benefit-nya buat dia atau buat tim dia nggak paham juga. Kayak kacamata kuda aja. Yang seperti itu akan sangat berat banget ya. Satu planning itu akan tereksekusi secara baik dalam sebuah bisnis. Yang terbaik adalah setiap orang, terutama ya, orang-orang inti, orang-orang kunci itu by idenya ya, by targetnya, by how to-nya, gitu. Dan by semua skenario yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Mereka benar-benar ngerti dan benar-benar memahami dan siap mendukung semua program dan aktivitasnya. Nah, ketika semua tim inti tadi sudah paham, nah baru tuh mulai kita jalan. Nah, udah jalan, itu bergerak sendiri-sendiri tuh. Si A ngerjain kerjaan A, si B ngerjain B, C. Tinggal kita sebagai pimpinan harus melakukan namanya rutin pemantauan monitoring dengan meeting mingguan, meeting bulanan, meeting 3 bulanan, dan seterusnya. Sehingga bisnis plan tadi kita bisa memastikan memang sudah berjalan sesuai dengan perencanaannya. Kira-kira seperti itu Mas Rex dari saya. Oke, gimana nih kalau pandangan dari Mas Ahmad nih? Udah diborong semua. Mungkin nambahin sedikit aja. 2 hal yang penting. Apakah harus melibatkan tim? Ya. Kenapa? 1, alignment of objective. Ya. Tujuan itu harus dipahami bersama. Kedua, buy-in of the idea tadi yang udah disampaikan oleh Danis, dan menghindari silo mindset. Silo mindset itu apa sih? Oh, saya marketing, tugas saya bikin promo aja yang bagus, terserah yang lain cost-nya mau berapa. Bagian kitchen, terserah, yang penting saya bikin produk bagus, terserah cost-nya mau berapa. Bagian operasional, yang penting saya cutlery-nya bagus-bagus semua, terserah cost-nya mau berapa. Udah kacau. Karena kita tidak membangun semangat alignment of objective tadi yang dibangun oleh business plan gitu. Yang kedua, variabel lainnya adalah untuk membangun suatu business plan yang bagus, yang kalau sempurna sih mungkin nggak ada ya. Kalau business plan sempurna, semua bisnis akan sukses, termasuk eksekusinya. Kan nggak begitu cara dunia bekerja. Adalah untuk mendapatkan masukan yang bagus, itu kita harus mendengarkan tim yang melakukan sehari-hari di lapangan. Environmental scanning, harga di luar, itu kita harus dengarkan input. Jadi definitely jawabannya harus melibatkan tim, tujuannya 2, alignment of objective, dan juga adalah mencegah silo mindset, dan terakhir ketika kita memonitoring aktivitasnya, paling penting ya, dan ini tidak bisa, ini mungkin dari banyak aspek dari bisnis yang harus diukur, ini tidak bisa diukur tapi penting, rasa memiliki dari bisnis tersebut. Karena mereka merasa membangun bisnis plan itu bersama-sama. Ukurannya persentase nggak bisa, kita nggak bisa ukur people engagement terhadap bisnis plan gitu ya. Tapi ketika itu terjadi, orang merasa memiliki atas bisnis plan tersebut, energi, motivasi, semangat, kalau kita ngomongin organizational culture itu akan terbangun dengan sendirinya. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya, Rex dan Danis dan teman-teman. Oke, ini pertanyaan terakhir penutup buat Mas Gito dan Yuzak ya. Ini pertanyaannya bagus nih, gitu. Dari pengalaman ya,
bisa di-sharing nggak faktor apa aja sih yang bisa menyebabkan bisnis plan kita itu gagal, ataupun faktor apa yang membuat bisnis plan kita itu cukup sukses, seperti itu. Tapi mungkin teman-teman di sini pengen dengar kalau sharing soal failed-nya itu kira-kira apa aja sih kondisi-kondisi yang membuat bisnis plan kita itu tidak berjalan sesuai rencana, seperti itu. Nah, jadi mungkin ini interesting sehingga kita bisa mengambil poin di mana oke, ini hati-hati nih gue, jangan sampai nanti gue seperti ini dan membuat bisa jadi failed nih ketika menjalankan bisnis plan, seperti itu. Boleh mulai dari Gito mungkin, silakan. Oke, mungkin langsung straightforward ya. Apa sih yang menyebabkan faktor apa aja yang menyebabkan mungkin bisnis plan itu gagal? Saya coba bagi dalam beberapa fase sih dalam mengembangkan bisnis. Kalau di teknologi company dan mungkin F&B juga sama, ada namanya early stage. Jadi yang mungkin dari awal bangun sampai mungkin ya 1-2 tahun lah berdiri. Itu tingkat kegagalannya tinggi. Kenapa? Karena itu kita masih cari kita sebutnya market fit lah. Kita masih cari bentuk produk atau service yang fit sama dengan market. Jadi apapun yang kita buat dalam rencana bisnis, kemungkinan atau potensi atau risiko kegagalannya cukup tinggi. Nah, itu kenapa? Karena kita belum understand the market. Nah, setelah early stage mungkin kita bilang ya udah lebih mature dikit lah, atau fase grow lah. Nah, di fase grow itu tingkat kegagalan akan lebih rendah. Lebih rendah itu kenapa? Karena mungkin produk kita sudah fit dengan market dan kita sudah punya experience beberapa tahun atau ke belakang. Kita membuat rencana dan kita evaluasi berapa yang mungkin meleset atau bahkan mungkin malah melebihi target dan lain-lain. Nah, itu fase grow itu kita lebih istilahnya lebih steady lah untuk membuat bisnis plan, mungkin kegagalannya akan lebih rendah. Nah, nanti fase yang berikutnya saya bilang fase mature, di mana mungkin udah ngerti banget. Nah, biasanya di fase mature itu bisnis plan itu atau rencana bisnis akan relatif lebih kayak repeat dari hal-hal yang sudah ada sebelumnya ya. Maka itu pasti risiko kegagalannya juga lebih rendah lagi bahkan. Nah, tapi mesti diingat di setiap fase itu cara kita membuat bisnis plan itu tentunya berbeda. Di early stage kita harus tadi mungkin alternatif senarionya akan lebih komprehensif lah. Jadi pada saat kita ada kegagalan, kita benar-benar sudah melakukan identifikasi ataupun alternatif untuk mengatasinya. Nah, berjalan terus ke stage berikutnya itu akan lebih istilahnya lebih mudah lah untuk melakukan pembuatan skenario-nya juga nggak terlalu komprehensif, juga inilah apa namanya masih acceptable. Nah, tapi juga mesti diingat biasanya fase-fase ini juga relate ke investor. Kalau seandainya kita mau invite investor di early stage gitu kan, itu tentunya ide bisnis masih sangat dominan dibanding hasil yang dicapai. Nah, di early stage ini investor yang kita invite maka tipikalnya yang berbeda, yang harus berani berisiko dan lain-lain. Nah, saya lebih cenderung di early stage ini ajak orang itu atau owner lain untuk berbagi risiko. Jadi sharing risk lah. Nah, di situ sebenarnya ada alternatif. Ya mungkin kalau emang kita pede banget sendirian ya silakan aja gitu. Tapi saya selalu mencoba berbagi risiko, walaupun kita sudah lihat opportunity yang sangat besar lah. Terus berjalan ke depan, itu kita mungkin akan bisa lebih memprediksi lah keadaan di masa depan. Dan biasanya tipikal yang di masa mendatang, investor itu lebih untuk accelerated the business, bukan proof the concept gitu loh. Nah, tipikal investornya juga beda gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini juga mesti diidentifikasi dan itu bisa mereduksi atau bisa ya membagi risiko kegagalan tadi sih. Nah, itu mungkin tanggapan dari saya. Oke, gimana nih kalau dari sisi Bro Yuzak nih, bisa ada pengalaman yang bisa di-sharing sehingga kita bisa mengambil langkah antisipasi seperti itu. Oke, thank you. Ini gue yang terakhir lagi ya, Rek ya.
Enggak ya? Ini pertanyaan nih. Alright, gini, kenapa bisnis plan, pertanyaannya gini ya, kenapa, apa yang menyebabkan bisnis plan tidak berjalan dengan sesuai planning gitu ya? Sebenarnya banyak poinnya. Pertama, saya akan bahas dulu tentang soal objektif. Mereka membuat objektif yang tidak smart, ya tidak spesifik, nggak masuk akal, nggak achievable gitu ya, nggak ada waktunya, nggak realistis gitu ya. Jadi kadang-kala seperti itu. Saya pernah ketemu dengan beberapa salesman dari beberapa perusahaan. Lalu dia ngeluh ke saya, Mas Yusak, aduh saya ada masalah nih, kenapa saya nggak achieve? Terus saya tanya, kenapa nggak achieve? Terus menurut mereka the target is too high katanya. Jadi ya saya nggak tahu apakah itu benar atau enggak gitu ya. Tapi dalam membuat objektif itu betul-betul Anda harus bikin objektif yang spesifik ya, realistis ya, achievable, bisa di-achieve atau enggak. Jangan bikin target yang mengawang-awang gitu loh. Enggak jelas. Nggak apa-apa Pak, bikin target mas tinggi-tingginya aja, masalah bisa di-achieve atau enggak itu urusan nanti. Enggak begitu teman-teman. Kalau Anda bikin target yang tidak realistis ya, enggak achievable, itu yang demotivasi tim nantinya. Tim tuh harus gitu ya. Coba Anda bayangkan kalau kita punya bisnis dan kita bisa achieve target, itu semua tim akan happy. Tapi kalau sepanjang tahun, setiap tahun bikin targetnya ngasal gitu ya, lalu nggak achieve terus, itu pasti turnover-nya tinggi. Ya, ketahuan deh perusahaan-perusahaan yang suka achieve sama yang enggak gitu. Gitu ya, itu turnover-nya tinggi, stres ya, langsung nggak harmoni dan itu akan merusak semua di perusahaan kita. Jadi itu saya fokus di soal dalam menentukan objektif. Yang selanjutnya adalah strategi yang salah. Ya strategi yang salah. Sebenarnya strategi nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya. Kalau saya lebih suka ngelihatnya tepat atau nggak tepat lah gitu ya. Karena di bisnis ini bukan ilmu pasti yang kalau misalkan Anda ikut workshop siapa gitu ya, lalu si narasumbernya itu menceritakan studi kasus, lalu dia memberikan satu contoh atau ilmu. Nggak serta-merta ilmu itu bisa Anda terapkan di bisnis Anda. Kenapa? Karena bisnis itu sangat unik. Industrinya sama, belum tentu strateginya bisa sama. Contoh misalkan, Anda bisnis ayam goreng sekarang. Apakah Anda bisa menjiplak strateginya KFC saat ini? Saya pikir nggak bisa. Sama-sama industrinya sama. Anda harus lihat juga, Anda bermain di mana, size dari bisnis Anda seperti apa gitu ya. Lalu industrinya di mana, lalu siapa kompetisinya, target marketnya siapa, itu semua yang harus dilihat. Jadi strategi yang salah. Nah contohnya kayak gini, pada saat Anda pengen tumbuh bisnisnya 2 kali lipat, apakah Anda harus membangun infrastrukturnya 2 kali lipat dari yang sekarang? Jawabannya nggak mesti gitu. Kebanyakan dari teman-teman ya, ini yang saya lihat ya, mereka hobinya ngebangun infrastruktur di depan, padahal salesnya belum tentu terjadi gitu. Omset gua sekarang 10 miliar, tahun depan harus 20 miliar. Oke, terus apa yang mesti dilakukan? Ya gua harus bangun pabrik 2 kali lipat lebih besar dari yang saat ini. Lalu apa yang mesti dilakukan? Mereka bangun pabrik dulu, baru cari salesnya. Kalau ketika Anda bangun pabrik, udah pasti cost di depan. Cash flow terganggu, gitu ya. Nah, ketika salesnya nggak terjadi, apa yang Anda lakukan? Cash flow-nya udah mulai habis, salesnya ini gini, ngebangun infrastruktur itu boleh, tapi harus betul-betul bisa diukur. Start small, dream big, kalau menurut saya. Ya, nggak mesti kita harus bangun dulu, kita hire dulu, gitu ya. Fixed cost-nya jadi besar, semuanya jadi besar, padahal omset belum terjadi. Buat saya adalah ngebangun infrastruktur yang udah pasti adalah cost-nya naik, omsetnya belum tentu. Anda harus betul-betul bisa ukur. Kira-kira kemampuan perusahaan untuk bisa menggrab pertumbuhan sales itu berapa persen? Kalau saya, teman-teman, saya hanya mau ngebangun infrastruktur. Kalau confident level di tim saya itu mencapai 95% untuk mencapai sales tersebut. Di luar force major ya. COVID buat saya force major. Gitu ya. Jadi misalkan semuanya saya challenge. Yakin nggak lu tembus sekian? Kalau yakin bagaimana caranya? Apa yang membuat itu saya challenge semua tim. Ketika level confidence-nya udah di atas 95%, baru saya berani mengajukan capex. Gitu ya. Kalau mereka belum yakin, saya nggak mau. Nah, kebanyakan perusahaan banyak kegagalan di sini. Planningnya. Karena ngebangun infrastruktur di depan tanpa dihitung. Kalau perusahaan-perusahaan besar, ya ada Mas Ahmad di sini dari Unilever, dia udah bisa menghitung sales.
udah bisa memforecast sales dan akurasi forecast-nya itu udah di atas 95% mungkin. Gitu ya. Beda dengan perusahaan-perusahaan yang masih startup. Nggak bisa di forecast. Anda mau berdasarkan forecastingnya pakai apa? Pakai data historical, baru bisnisnya 2 bulan. Pakai data historical nggak bisa. Gitu ya. Jadi lakukan dulu, kejar dulu salesnya seperti apa. Itu ya. Lalu yang ketiga, kesalahan bisnis plan itu nggak bisa terjadi adalah eksekusi. Strategic execution-nya. Kalau saya lihat ya, masalah leadership ini paling penting. Ya, masalah leadership. Kadang kita masih suka memimpin tim itu, masih suka yang tunjuk sana, tunjuk sini, salah-salahin sana. Nggak begitu, teman-teman. Ya, sebagai leadership, managerial skill, penting sekali. Lalu, masalah technical skill. Tadi benar tuh, kata Mas Bro Gito tuh. Masalah finance, accounting. Anda mungkin alergi soal bahasa-bahasa finance, tapi Anda wajib belajar. Saya pernah nanya ya, saya punya guru saya Pak Budi Isman yang sekarang IG-nya lagi ke-hack kayak itu. Dulu saya nggak suka baca buku. Pak Budi tuh di kantornya tuh rak bukunya berjeret, banyak banget lah dari mulai buku zaman dulu. Saya bingung sama dia. Dia baca buku seminggu bisa 3 kali, 3 buku selesai. Lalu saya nggak suka baca buku dan saya sedang berguru sama dia. Lalu dia bilang, Zak, you harus baca buku. Dia bilang, why? Saya bilang, saya nggak suka baca buku. Lalu Pak Budi bilang kayak gini, nggak penting suka nggak suka. Kalau lu mau sukses, lu wajib baca buku. Dari situ saya baca buku. Artinya apa? Anda harus mulai belajar hal teknis, belajar hal-hal sesuatu yang mungkin Anda nggak suka saat ini. Pelajari, ya, karena sebagai leader, sebagai pemimpin di perusahaan, Anda harus mengerti. Anda nggak mesti jago, tapi Anda harus mengerti yang namanya finance, accounting, ya, production, supply chain, marketing, semuanya Anda harus pahami. Nggak mesti jago, tapi minimal Anda ngerti. Lalu apalagi soft skill, kemampuan. Jadi eksekusinya, masalah tim. Ya, karena saya selalu bilang, ya, dan saya termasuk mazhab yang ini gitu. Walaupun saya lebih fokus di finance, tapi buat saya at the end bisnis kita adalah bisnis orang kok. Bagaimana kita mengelola SDM, tim, ya itu ya. Jadi itu mungkin 3 kesalahan yang membuat bisnis plan itu nggak berjalan, ya. Targetnya nggak spesifik, nggak realistis, gitu ya. Lalu strategi yang kurang tepat, ketiga adalah eksekusinya. Itu mungkin, Rek. Oke, gila ya, nggak kerasa udah mau 2 jam, mind blowing banget sebenarnya. Jadi sebelum ditutup ya, jadi gua mau nyampein lagi buat teman-teman yang mau belajar bisnis plan dengan detail, ya, Foodies punya e-course-nya, ya teman-teman bisa daftar di kolom chat sudah ditampilkan. Buat teman-teman yang mau lebih detail lagi, misalnya mendapatkan advisor, kemudian di private cara bisnis plan-nya. Nah, itu juga ada Hub5 sebenarnya yang berelaborate dengan Foodies. Jadi teman-teman bisa juga hubungin Hub5, tapi itu private ya kalau untuk di Hub5 itu. Oke, sebelum ditutup dan sebelum saya simpulkan, kita akan ada sesi foto bareng dulu sekarang ya. Nah, ini sesi yang paling ditunggu ya. Jadi semua kameranya dihidupkan sekarang, yang tidak hidup ya berarti tidak ikut foto hari ini ya. Gitu. Oke, nah udah hidup semua nih. Oke, yang hati-hati belakangnya jangan sampai kena prank ya, yang belakangnya dicek-cek lagi, jangan sampai ke foto something yang error. Dan teman-teman jangan lupa nih, habis jam 10 nanti ada acaranya ya, bisnis forumnya Pak Budi Isman. Jadi join juga ke sana. Tadi saya bilang 4 jam setiap hari Sabtu ini luar biasa ya ilmunya gitu. Oke, ready ya, kita foto bareng dulu. Yang layar pertama dulu, dari hitungan dari saya ya. 1, 2, kalau ini Foodies begini ya, Foodies ya. Foodies begini gitu. Oke, 1, 2, Oke, layar berikutnya. Ada berapa layar nih ngomong-ngomong ya? 4 ya, 4 kali berarti. 1, 2, Jadi ikut terus aja karena kita nggak tahu kita layar yang mana soalnya ya. Gitu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Kok gue jadi mau ngitung 1 sampai 10 ya gitu. Terakhir. 1, 2, 3. Oke. Teman-teman,
thank you banget semua udah hadir, khususnya narasumber Ahmad, Yuzak, Gito, Thank you. Danis, gitu ya. Thank you banget sudah berbagi. Semoga apa yang sudah diberikan menjadi manfaat buat Amin. teman-teman semua dan jadi amal jariah buat semua narasumbernya. Tentu thank you juga buat teman-teman foodies yang mau meluangkan waktunya dari jam 6 pagi untuk berbagi di Kopdar ini. Jadi Kopdar ini insya Allah kita akan rutinkan setiap bulan untuk kita bahas topik-topik yang paling menarik di bulan tersebut ataupun ke depannya gitu ya. Nah, jadi kesimpulannya sudah banyak yang nyatet pasti, jadi saya tidak banyak menyimpulkan. Intinya semua adalah soal knowledge, ilmu ya. Jadi bagaimana kita bisa menjalani bisnis, bisa berpeluang sukses, ataupun mungkin saat ini kita masih ada kegagalan, butuh improvement, tapi semuanya bisa di-solve dan bisa dijalankan ketika kita ngerti ilmunya. Termasuklah yang 2 jam kita bahas 2 jam ini tentang bisnis plan, seperti itu ya teman-teman ya. Nah jadi teman-teman nanti silakan kalau yang sudah dicatat mau di-sharing, jangan lupa di-tag di Instagramnya, di IG Story ya, di-tag tuh Mas Danis, Mas Gito, Mas Yuzak, Mas Ahmad, ya nanti yang dan jangan lupa kasih hashtag Kopdar Foodies ya. Jadi nanti yang nge-tag yang Instagram Foodies ya, pakai hashtag itu akan ada giveaway dari Foodies ya, 2 buah atau enggak, jangan 2 deh, 3 buah kaos. Nah ini sebenarnya di luar brief ya dari teman-teman Foodies, tapi nggak apa-apa, biasa saya suka inisiatif nggak jelas kalau yang kayak begini ya. So selamat pagi teman-teman, selamat beraktivitas, silakan melanjutkan ilmu selanjutnya bareng Pak Budi dan Business ID ya. Semoga hari ini bermanfaat ya. Kita ucapkan banyak terima kasih buat semua narasumber. Kita dada-dada dulu nih, thank you banget buat semua narasumber. Dan akhir kata saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses kuliner Indonesia. Sampai jumpa semua.